đây cửu long hùng tráng, đây Trường Sơn vinh quang. Bật hết đèn chạy hướng khác, Kỵ binh. Nhanh lên Hoàng, bom rơi gần lắm rồi. Ok đã. Bulan Agustus tahun 1964, tepatnya malam tanggal 4 Agustus. Di tengah gelapnya perairan Teluk Tonkin, di lepas pantai Vietnam Utara, sebuah kapal perang Amerika Serikat bernama USS Maddox sedang berlayar. Malam itu langit mendung tebal, hujan turun rintik-rintik, ombak bergulung-gulung. Radar di kapal itu menangkap sinyal-sinyal aneh. Sonar mendengar bunyi-bunyian di bawah air. Dan di tengah kegelapan yang mencekam itu, para awak kapal mulai gugup. Mereka mulai melihat sesuatu yang tidak ada. Mereka mulai mendengar suara yang mungkin tidak ada. Lalu dalam kepanikan itu seorang perwira berteriak, "Kami diserang torpedo. Torpedo menuju kapal." Maka terjadilah kekacauan di mana USS Maddox dan kapal pendampingnya USS Turner Joy mulai bermanuver dengan liar. Mereka menembak ke sana kemari. Mereka menembak ke dalam gelap. Mereka menembak ke arah ombak, mereka menembak ke arah hujan, mereka menembak ke arah apa saja yang bergerak atau yang mereka kira bergerak. Dan dari tengah kekacauan itulah sebuah laporan darurat dikirim ke Washington. Kapal Amerika diserang oleh Angkatan Laut Vietnam Utara di perairan internasional. Laporan itu menjadi berita utama, laporan itu menjadi alasan, laporan itu menjadi pemicu. Tapi ada satu kejanggalan yang baru akan terungkap bertahun-tahun kemudian. Satu kejanggalan yang sangat memalukan, satu kejanggalan yang akan mengubah segalanya. Kejanggalan itu adalah serangan itu tidak pernah ada. Serangan yang dilaporkan pada malam 4 Agustus itu, serangan torpedo yang katanya ditembakkan oleh kapal-kapal Vietnam Utara, serangan yang membuat kapal USS Maddox dan Turner Joy menembak membabi buta ke lautan. Serangan itu adalah hantu. Ia tidak lebih dari pantulan radar yang salah, suara baling-baling sendiri yang dipantulkan oleh dasar laut dan ketakutan para awak kapal yang sudah terlalu tegang. Tidak ada torpedo, tidak ada kapal musuh, tidak ada serangan. Tapi tentu saja kebenaran itu tidak penting pada saat itu. Karena di Washington, Presiden Lyndon B. Johnson sudah menunggu alasan. Ia sudah menunggu pemicu. Ia sudah menunggu sebuah peristiwa yang bisa ia gunakan untuk melakukan apa yang sebenarnya sudah lama ingin ia lakukan, yaitu perang besar di Vietnam. Maka, begitu laporan itu tiba, Johnson tidak membuang-buang waktu. Ia tidak menunggu penyelidikan. Ia tidak bertanya apakah radar mungkin salah. Ia tidak bertanya apakah mungkin anak buahnya menembaki hantu. Sebaliknya, ia langsung naik ke mimbar. Ia langsung berbicara di hadapan Kongres Amerika Serikat, di hadapan para senator dan anggota dewan yang duduk rapi dengan jas dan dasi mereka. Dan ia menyampaikan pidato yang penuh kemarahan dan kepahlawanan. Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat, negara paling kuat di muka bumi, telah diserang secara pengecut oleh komunis Vietnam Utara di perairan internasional. Ia mengatakan bahwa tindakan ini tidak bisa dibiarkan, bahwa agresi harus dibalas, bahwa Amerika tidak boleh mundur, bahwa jika Amerika mundur, maka seluruh Asia Tenggara akan jatuh satu persatu ke tangan komunis. Inilah yang disebut sebagai teori domino, teori yang kedengarannya sangat ilmiah, sangat strategis, tapi sebenarnya hanyalah ketakutan yang dibungkus dengan istilah akademis. Ketakutan bahwa jika Vietnam jatuh, maka Laos jatuh, Kamboja jatuh, Thailand jatuh, Burma jatuh, dan seluruh Asia sudah jatuh, berubah warna menjadi warna merah. Maka, kata Johnson, Amerika harus bertindak sekarang juga. Amerika harus menunjukkan kekuatannya, harus mengirim pesan kepada dunia bahwa tidak ada satupun komunis yang boleh macam-macam dengan negeri Paman Sam. Maka, pada tanggal 7 Agustus 1964, resolusi Teluk Tonkin pun disahkan. Dan dengan resolusi itu, mesin perang Amerika Serikat yang tadinya hanya berputar pelan, sekarang mulai berputar dengan kecepatan penuh. Pabrik-pabrik senjata mulai bekerja lembur, kapal-kapal induk mulai berlayar ke Pasifik. Para pemuda Amerika yang baru saja lulus SMA, yang tadinya hanya bermimpi tentang mobil murahan dan kencan di bioskop, tiba-tiba menerima surat panggilan wajib militer. Dan mereka akan segera dikirim ke sebuah negeri yang tidak mereka kenal di peta, untuk melawan musuh yang tidak pernah mereka lihat, demi sebuah alasan yang tidak pernah sepenuhnya mereka mengerti. Itulah yang terjadi.
Itulah awal dari segalanya. Itulah awal dari perang yang akan berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Awal dari kematian lebih dari 58.000 tentara Amerika dan lebih dari 2 juta warga Vietnam. Awal dari bom, awal dari desa-desa yang terbakar, awal dari tangisan rakyat jelata, dari sumur-sumur yang penuh racun, dari hutan-hutan yang gundul, dari seluruh bencana kemanusiaan yang akan segera menyapu Asia Tenggara. Tapi, sebelum kita masuk lebih dalam ke neraka yang bernama Perang Vietnam, kita harus mundur dulu. Mundur jauh, mundur puluhan tahun sebelum insiden hantu di Teluk Tonkin. Mundur ke masa ketika Vietnam belum bernama Vietnam. Ketika Vietnam masih berupa sekumpulan kerajaan-kerajaan kecil yang subur dan damai. Pada paruh kedua abad ke-19, ketika negara-negara Eropa sibuk membagi-bagi dunia seperti anak-anak yang berebut kue, Prancis menancapkan benderanya di sebuah wilayah di Asia Tenggara yang mereka sebut sebagai Indochina. Indochina itu apa? Sederhananya, Indochina itu adalah gabungan dari 3 negara yang sekarang kita kenal sebagai Vietnam, Laos, dan Kamboja. 3 negara, 3 bangsa, 3 budaya yang berbeda-beda. Tapi oleh Prancis semuanya disatukan di bawah satu payung, satu administrasi, satu sistem yang dirancang bukan untuk menyejahterakan penduduk setempat, tetapi untuk memperkaya negeri induk di Eropa. Itulah tujuan kolonialisme. Bukan untuk mendidik, bukan untuk memajukan, bukan untuk membangun, tapi untuk menguras, untuk menyedot, untuk mengambil kekayaan alam sebanyak-banyaknya dan mengirimnya ke Paris, ke Marseille, ke Lyon untuk dinikmati oleh orang-orang yang tidak pernah menanam padi di sawah-sawah berlumpur Asia Tenggara. Itulah misi Prancis di Indochina. Misi yang dijalankan dengan sangat rapi, sangat sistematis, dan tentu saja sangat kejam. Maka, di bawah bendera biru putih merah, Vietnam pun berubah menjadi negeri jajahan. Orang-orang Vietnam kehilangan tanah mereka, kehilangan kemerdekaan mereka, kehilangan martabat mereka. Orang-orang Vietnam dipaksa bekerja di perkebunan-perkebunan karet yang luasnya berhektar-hektar di bawah terik matahari yang membakar, dengan upah yang nyaris tidak cukup untuk membeli semangkuk nasi. Mereka yang tidak bekerja di perkebunan, maka harus bekerja di tambang-tambang batu bara, menggali perut bumi untuk mengirimkan kekayaan ke negeri yang tidak pernah mereka lihat di peta. Mereka yang tidak bekerja di tambang maka dipaksa membangun jalan, jembatan, dan rel kereta api yang dibangun bukan untuk memudahkan hidup mereka, melainkan untuk memudahkan penjajah mengangkut hasil rampasan. Dan jika ada yang berani protes, jika ada yang berani mengangkat suara, jika ada yang berani melawan, jawabannya adalah penjara, atau lebih buruk lagi, peluru. Orang-orang Prancis tidak datang untuk berunding. Mereka datang dengan senapan, dengan pedang, dengan keyakinan bahwa mereka adalah ras yang lebih unggul, bahwa mereka punya hak alami untuk memerintah orang-orang berkulit lebih gelap, bahwa mereka sedang menjalankan apa yang disebut sebagai misi peradaban. Misi peradaban. Bayangkan betapa sombongnya istilah itu. Seolah-olah orang Vietnam yang sudah membangun peradaban selama ribuan tahun, yang sudah menulis puisi dan mengukir candi ketika Paris masih berupa perkampungan lumpur, tiba-tiba perlu dijadikan beradab oleh orang-orang asing yang datang membawa anggur dan baguette. Itulah ironi pertama, ironi yang pahit, ironi yang akan terus berulang dalam sejarah kolonialisme dimanapun. Maka di tengah-tengah penindasan inilah, di tengah-tengah penderitaan inilah, lahirlah seorang anak laki-laki. Lahir pada tahun 1890 di sebuah desa kecil di Vietnam Tengah dari keluarga seorang guru. Nama aslinya adalah Nguyen Sinh Chong, tapi dunia akan mengenalnya dengan nama yang berbeda. Dunia akan mengenalnya sebagai Ho Chi Minh. Ho Chi Minh yang artinya dia yang membawa cahaya. Nama yang puitis, nama yang indah. Nama yang akan segera menjadi mimpi buruk bagi setiap penjajah yang menginjakan kaki di tanah Vietnam. Siapakah Ho Chi Minh? Sebagian orang menyebutnya komunis, sebagian lagi menyebutnya pembebas. Ada yang mengatakan ia adalah pahlawan, ada pula yang mengatakan ia adalah diktator. Tapi, satu hal yang tidak bisa dibantah oleh siapapun adalah bahwa Ho Chi Minh merupakan orang yang paling mencintai negerinya. Ia mencintai Vietnam, ia mencintai rakyatnya, ia mencintai sawah-sawah hijau dan gunung-gunung berkabut serta sungai-sungai yang mengalir dari utara ke selatan. Dan karena cintanya itu, ia tidak tahan melihat negerinya dijajah, ia tidak tahan melihat bangsanya dihinakan.
Ia tidak tahan melihat orang-orang kulit putih duduk di kursi empuk sedangkan bangsanya sendiri berpeluh di bawah terik. Maka sejak usia muda, ia pergi merantau. Ia meninggalkan Vietnam. Ia naik kapal sebagai juru masak, sebagai pelayan, sebagai pekerja kasar. Ia berkeliling dunia, pergi ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika, kemana-mana. Dan di sepanjang perjalanannya, ia melihat sesuatu yang membuka matanya lebar-lebar. Ia melihat bahwa penindasan di Vietnam bukanlah kasus yang unik. Ia melihat bahwa di mana-mana di seluruh dunia, orang-orang berkulit gelap ditindas oleh orang-orang berkulit putih. Orang Afrika ditindas oleh Inggris, Prancis, dan Belgia. Orang India ditindas oleh Inggris. Orang Indonesia ditindas oleh Belanda. Semuanya sama, semuanya mirip. Dan semua penindasan itu punya satu nama, yaitu kolonialisme. Maka Ho Chi Minh pun mulai membaca. Ia mulai belajar. Ia mulai bergabung dengan kelompok-kelompok sosialis dan komunis di Paris. Bukan karena ia sangat mencintai Karl Marx, bukan karena ia sangat mengagumi Vladimir Lenin, tetapi karena di antara semua ideologi yang ada pada saat itu, komunisme adalah satu-satunya yang dengan lantang dan tanpa malu-malu mengatakan bahwa kolonialisme adalah kejahatan. Komunisme adalah satu-satunya yang mengatakan bahwa semua bangsa punya hak untuk merdeka. Komunisme adalah satu-satunya yang mau membantu negeri-negeri kecil seperti Vietnam untuk mengusir penjajahnya. Maka, jadilah Ho Chi Minh seorang komunis. Tapi, jangan salah paham. Ho Chi Minh bukanlah komunis yang suka berteriak-teriak tentang revolusi proletariat dunia. Ho Chi Minh bukanlah komunis yang bermimpi mendirikan kerajaan buruh sedunia. Ho Chi Minh adalah komunis yang pragmatis, komunis yang sederhana. Komunis yang hanya ingin satu hal sederhana, yaitu Vietnam merdeka. Itu saja, itu satu-satunya tujuan, kemerdekaan. Bebas dari Prancis, bebas dari siapapun. Dan perjuangannya memuncak pada tahun 1945. Pada tahun itu, Perang Dunia Kedua baru saja berakhir. Jepang, yang selama perang menduduki Vietnam dan mengusir Prancis, baru saja menyerah kepada sekutu setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dan tiba-tiba, Vietnam berada dalam kekosongan kekuasaan. Prancis belum kembali. Jepang sudah kalah. Dan di momen inilah, di celah sejarah yang sempit ini, Ho Chi Minh bergerak. Ia memimpin pemberontakan yang disebut sebagai Revolusi Agustus. Rakyat turun ke jalan. Bendera-bendera merah dengan bintang emas dikibarkan. Dan pada tanggal 2 September 1945, di alun-alun Ba Dinh di Hanoi, di hadapan ribuan rakyat yang berkumpul, Ho Chi Minh berdiri dengan pakaian sederhananya, dengan janggut tipisnya, dengan suara yang tenang tapi penuh wibawa. Ia membacakan sebuah proklamasi kemerdekaan Vietnam. Dan tahukah Anda apa isi kalimat pembuka proklamasi itu? Kalimat pembukanya adalah ini: semua manusia diciptakan sama. Mereka dikaruniai oleh pencipta mereka dengan hak-hak yang tidak bisa dicabut. Di antaranya adalah kehidupan, kemerdekaan, dan upaya mencapai kebahagiaan. Itu adalah kalimat dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Ya, Anda tidak salah dengar. Ho Chi Minh, pemimpin komunis yang akan segera diperangi oleh Amerika, mengutip Thomas Jefferson dalam proklamasinya. Ia mengutip kata-kata para pendiri bangsa Amerika. Ia berdiri di hadapan rakyatnya dan berkata, "Lihatlah, bahkan orang Amerika pun mengatakan bahwa semua manusia berhak merdeka. Maka kami rakyat Vietnam juga berhak merdeka." Bayangkan, orang yang kelak akan dianggap sebagai musuh bebuyutan Amerika, orang yang akan dibom dan diburu dan dicap sebagai ancaman bagi dunia bebas, orang yang namanya akan dijadikan alasan untuk mengirimkan lebih dari 1,5 juta tentara ke medan perang. Orang itu adalah Ho Chi Minh. Orang yang memulai revolusinya dengan mengutip deklarasi kemerdekaan negeri yang akan menghancurkannya. Ho Chi Minh tidak membenci Amerika pada awalnya, tidak sama sekali. Bahkan selama Perang Dunia Kedua, ia dan para gerilyawannya yang bernama Viet Minh pernah bekerja sama dengan dinas intelijen Amerika bernama USS untuk melawan Jepang. Mereka menyelamatkan pilot-pilot Amerika yang jatuh di hutan Vietnam. Mereka memberikan informasi intelijen, berharap bahwa setelah perang usai, Amerika akan menghargai jasa mereka dan mendukung kemerdekaan Vietnam. Itu harapan mereka. Harapan yang polos, harapan yang tulus. Tapi, harapan itu akan segera dikhianati. Dikhianati oleh negara yang kata-kata pendirinya ia kutip dengan penuh hormat.
dikhianati oleh Amerika Serikat yang ternyata lebih memilih berpihak pada penjajah Prancis daripada pada sebuah bangsa kecil yang hanya ingin merdeka. Kenapa Amerika berpihak pada Prancis? Jawabannya adalah Perang Dingin. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia terbelah menjadi dua kubu besar. Di satu sisi ada Amerika Serikat dan sekutunya yang disebut Blok Barat. Di sisi lain ada Uni Soviet dan sekutunya yang disebut Blok Timur. Dua kubu ini saling memandang dengan penuh curiga, saling mengancam dengan bom atom, saling berebut pengaruh di setiap sudut dunia. Dan di tengah persaingan global ini, Eropa Barat menjadi sangat penting bagi Amerika. Dan Prancis khususnya adalah sekutu kunci. Prancis adalah anggota NATO. Prancis adalah benteng melawan komunisme di Eropa. Dan Prancis, setelah dipermalukan oleh pendudukan Jerman selama perang, sangat ingin memulihkan harga dirinya dengan merebut kembali jajahan-jajahannya. Maka, ketika Ho Chi Minh menyatakan kemerdekaan, Prancis tidak mengakuinya. Mereka ingin kembali. Mereka ingin menancapkan bendera mereka lagi di Hanoi dan Saigon. Dan Amerika yang seharusnya bisa berkata, "Tidak, kami mendukung kemerdekaan Vietnam," malah memilih untuk menutup mata, malah memilih untuk mendukung Prancis, memilih untuk mengabaikan kata-kata Thomas Jefferson yang dikutip oleh Ho Chi Minh. Mengapa? Karena Ho Chi Minh adalah komunis. Dan dalam logika Perang Dingin, semua komunis adalah musuh, semua komunis adalah boneka Moskow. Semua komunis harus dilawan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka perjuangkan. Tidak peduli bahwa Ho Chi Minh hanyalah seorang nasionalis yang ingin merdeka. Tidak peduli bahwa ia mengutip deklarasi kemerdekaan Amerika. Tidak peduli bahwa ia pernah membantu tentara Amerika melawan Jepang. Yang penting ia komunis, dan karena ia komunis, ia adalah musuh. Titik. Maka pada tahun 1946, perang antara Prancis dan Viet Minh pun meletus. Perang ini disebut Perang Indochina Pertama. Dan jangan membayangkan perang ini sebagai perang biasa. Jangan membayangkan dua pasukan besar berbaris rapi di lapangan terbuka, saling menembak dengan gagah berani. Tidak. Ini adalah perang gerilya, perang rakyat, perang yang berlangsung di hutan-hutan lebat, di persawahan berlumpur, di desa-desa terpencil yang bahkan tidak ada di peta. Adapun Viet Minh di bawah komando Jenderal Vo Nguyen Giap, seorang guru sejarah yang otodidak belajar strategi militer, menggunakan taktik yang sangat sederhana tapi sangat mematikan. Mereka menyerang dengan cepat, lalu menghilang ke dalam hutan. Mereka memasang jebakan-jebakan dari bambu rancing. Mereka bergerak di malam hari seperti hantu yang tidak terlihat. Mereka tidur di terowongan-terowongan bawah tanah, makan nasi dan garam, minum air sungai, dan berjalan puluhan kilometer tanpa alas kaki. Mereka mungkin tidak punya pesawat terbang, mereka mungkin tidak punya tank, tidak punya artileri berat, tapi mereka punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh tentara Prancis. Mereka punya kemarahan, punya cinta pada tanah air, punya kesediaan untuk mati demi kemerdekaan. Dan itu ternyata adalah senjata yang paling ampuh di dunia. Dan selama bertahun-tahun, perang ini berlangsung tanpa henti, di mana Prancis mengerahkan pasukan terbaiknya. Mereka membangun benteng-benteng pertahanan, menggunakan helikopter dan pesawat pengebom. Tapi mereka tidak bisa menang. Mereka tidak bisa mengalahkan musuh yang menolak untuk bertempur secara konvensional. Mereka tidak bisa menang melawan orang-orang yang tidak takut mati. Dan puncaknya, titik balik dari segalanya adalah pertempuran yang namanya akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu kekalahan paling memalukan yang pernah dialami oleh sebuah kekuatan kolonial. Nama pertempuran itu adalah Dien Bien Phu. Tahun 1954, di lembah bernama Dien Bien Phu. Sebuah lembah yang indah di barat laut Vietnam, dekat perbatasan Laos, dikelilingi oleh bukit-bukit hijau yang curam. Lembah itu tampak dari udara seperti mangkuk raksasa. Dan di dalam mangkuk inilah, komandan Prancis yang sombong bernama Kolonel Christian de Castries memutuskan untuk membangun benteng pertahanan terbesar mereka. Rencananya sederhana. Mereka akan menarik Viet Minh ke dalam pertempuran terbuka. Mereka akan memancing Jenderal Vo Nguyen Giap untuk menyerang benteng mereka yang dipenuhi oleh pasukan elit, dilengkapi dengan artileri, pesawat, dan tank. Dan begitu Viet Minh keluar dari hutan dan menyerang, pesawat-pesawat Prancis akan menghancurkan mereka dari udara. Begitulah rencananya. Rencana yang terlihat brilian, rencana tampak tidak terkalahkan.
Tapi seperti semua rencana yang dibuat oleh orang-orang sombong, rencana ini punya satu kelemahan besar. Satu kelemahan yang tidak diperhitungkan oleh para jenderal Prancis yang lulusan akademi militer ternama. Kelemahannya adalah mereka meremehkan Jenderal von Nieuwengiap. Mereka meremehkan Viet Minh. Mereka meremehkan apa yang bisa dilakukan oleh puluhan ribu petani dan pekerja yang bersenjatakan keyakinan. Karena apa yang dilakukan oleh von Nieuwengiap sungguh luar biasa, sungguh gila, sungguh melampaui imajinasi siapapun. Ia mengerahkan puluhan ribu rakyatnya, pria dan wanita, tua dan muda, untuk membongkar meriam-meriam berat, howitzer-howitzer, membongkarnya menjadi bagian-bagian kecil. Lalu mereka mengangkut bagian-bagian itu dengan tangan, dengan sepeda, dengan punggung, melintasi hutan lebat, mendaki bukit-bukit curam yang licin karena hujan, menembus malam-malam gelap tanpa lampu, dan menyusunnya kembali di puncak-puncak bukit yang mengelilingi lembah Dien Bien Phu. Pekerjaan ini memakan waktu berbulan-bulan, di mana ribuan orang tewas karena kelelahan, karena penyakit, karena bom. Tapi mereka terus maju, mereka terus menarik dan mendorong dan mengangkat. Dan pada akhirnya, mereka berhasil menempatkan artileri berat di posisi yang oleh para jenderal Prancis dianggap mustahil untuk dijangkau. Dan dari puncak-puncak bukit itu, mereka bisa melihat seluruh lembah Dien Bien Phu seperti melihat telapak tangan mereka sendiri. Maka pada bulan Maret 1954, neraka pun dimulai. Von Nieuwengiap memberikan perintah untuk menembak, dan meriam-meriam Viet Minh yang tadinya tidak terlihat, yang tadinya dianggap tidak mungkin ada di sana, mulai mengaum. Peluru-peluru artileri menghujani benteng Prancis tanpa henti. Landasan pacu yang menjadi satu-satunya jalur suplai dan evakuasi Prancis hancur lebur. Pesawat-pesawat yang mencoba mendarat ditembak jatuh. Satu persatu pos-pos pertahanan Prancis jatuh ke tangan Viet Minh. Pasukan Prancis tidak bisa lari, tidak bisa mundur, tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menunggu giliran mereka untuk mati atau menyerah. Dan pengepungan ini berlangsung selama 56 hari. 56 hari yang terasa seperti 56 tahun. 56 hari di bawah hujan bom, di bawah terik matahari, di tengah lumpur dan darah dan mayat-mayat yang membusuk. Sampai akhirnya, pada tanggal 7 Mei 1954, bendera Viet Minh berkibar di atas bunker komando Prancis. Christian de Castries pun menyerah, ribuan tentara Prancis ditawan. Dan Prancis sebagai kekuatan kolonial di Asia tamat riwayatnya. Tamat dengan cara yang sangat memalukan. Tidak ada yang menyangka bahwa sebuah pasukan gerilya yang bersandal dan bertopi anyaman bambu bisa mengalahkan tentara reguler Prancis yang bersepatu bot dan bertopi baja. Tapi itulah yang terjadi. Dan di medan perang Dien Bien Phu yang berlumpur dan berlumuran darah itulah nasib Vietnam ditentukan. Tapi ditentukan bukan oleh rakyat Vietnam sendiri, melainkan oleh orang-orang asing yang duduk di meja konferensi yang jauh dari sana. Karena selagi pertempuran Dien Bien Phu masih berkecamuk, di Jenewa, Swiss, sebuah konferensi internasional sedang berlangsung. Konferensi ini melibatkan negara-negara besar dunia, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan China. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik di Indochina. Dan setelah berbulan-bulan perundingan, setelah negosiasi yang alot dan berbelit-belit, tercapailah sebuah kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Jenewa 1954. Isinya adalah Vietnam dibelah dua, dibelah di sepanjang garis lintang 17 derajat yang disebut sebagai paralel ke-17. Vietnam Utara akan dikuasai oleh Ho Chi Minh dan Viet Minh. Vietnam Selatan akan dikuasai oleh Kaisar Bao Dai, boneka Prancis yang korup. Dan pembelahan ini, menurut perjanjian, hanyalah sementara. Sementara, karena perjanjian itu juga menyatakan bahwa dalam waktu 2 tahun, pada tahun 1956, akan diadakan pemilihan umum di seluruh Vietnam. Pemilihan umum yang bebas, pemilihan umum yang adil, pemilihan umum yang akan menentukan siapa yang akan memimpin Vietnam yang bersatu, utara dan selatan. Semua orang boleh memilih, semua suara dihitung, satu orang, satu suara. Kedengarannya indah, kedengarannya demokratis, kedengarannya seperti akhir yang bahagia dari sebuah cerita panjang tentang perang dan penderitaan. Tapi ada satu masalah besar, satu masalah yang membuat pemilihan umum itu tidak pernah terjadi. Masalahnya adalah Ho Chi Minh akan menang. Itu pasti, itu jelas. Itu adalah fakta yang diketahui oleh semua orang.
Semua pengamat, semua diplomat, semua intelijen, semua orang yang punya mata dan telinga di Vietnam tahu bahwa jika pemilihan umum diadakan, Ho Chi Minh akan menang dengan suara mayoritas yang sangat besar. Kenapa? Karena Ho Chi Minh adalah pahlawan. Karena Ho Chi Minh adalah orang yang mengusir Prancis. Karena Ho Chi Minh adalah simbol kemerdekaan dan persatuan. Sedangkan di Vietnam bagian selatan, siapa yang akan dipilih? Kaisar Bao Dai? Seorang boneka yang hidupnya dihabiskan di pesta-pesta mewah di Paris? Tidak. Tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang menghormatinya. Tidak ada yang akan memilihnya. Maka hasil akhirnya sudah sangat jelas bahwa jika Amerika mengizinkan pemilihan umum, seluruh Vietnam akan menjadi komunis. Dan jika seluruh Vietnam menjadi komunis, maka menurut teori domino, seluruh Asia Tenggara akan menyusul. Dan itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Tidak akan pernah boleh. Maka, Amerika pun memutuskan untuk melanggar perjanjian yang sudah ditandatangani. Mereka memutuskan untuk membatalkan pemilu yang sudah dijanjikan. Mereka memutuskan untuk menciptakan sebuah negara baru di Vietnam Selatan. Sebuah negara yang didirikan di atas fondasi kebohongan. Sebuah negara yang akan menjadi klien setia bagi Amerika. Sebuah negara yang akan menjadi benteng untuk menahan laju komunisme. Ketika negeri Buddha dipimpin Raja Katolik, sejarah keluarga korup, lelucon demokrasi, dan ajal di dalam kendaraan lapis baja. Jadi setelah perjanjian Jenewa tahun 1954, setelah Vietnam dibelah dua seperti roti yang dipotong dengan pisau tumpul, Amerika Serikat mulai mencari seseorang untuk memimpin Vietnam Selatan. Seseorang yang bisa mereka percaya. Seseorang yang akan mendengarkan perintah dari Washington. Seseorang yang akan berdiri tegak melawan komunis dari utara. Dan setelah mencari ke sana, kemari, setelah memeriksa daftar panjang nama-nama politisi Vietnam di pengasingan, pilihan mereka jatuh pada seorang pria yang saat itu tinggal di sebuah seminari Katolik di New Jersey, Amerika Serikat. Namanya adalah Ngo Dinh Diem. Ngo Dinh Diem bukanlah siapa-siapa di Vietnam pada saat itu. Ia bukan pahlawan perang. Ia bukan pemimpin rakyat. Ia adalah seorang birokrat tua, seorang mantan menteri di zaman penjajahan Prancis yang sudah bertahun-tahun hidup di luar negeri, jauh dari rakyat yang akan ia pimpin. Tapi ia punya satu kualitas yang membuat Amerika jatuh cinta. Satu kualitas yang membuat CIA dan Departemen Luar Negeri Amerika memandangnya sebagai penyelamat. Kualitas itu adalah ia anti-komunis. Anti-komunis sampai ke sumsum tulangnya. Dan di zaman Perang Dingin, menjadi anti-komunis sudah cukup. Tidak perlu pintar, tidak perlu jujur, tidak perlu dicintai rakyat. Cukup anti-komunis dan Anda akan dapat dukungan penuh dari negara paling berkuasa di dunia. Maka pada tahun 1955, dengan dukungan penuh dari Amerika, Ngo Dinh Diem kembali ke Vietnam. Ia langsung merebut kekuasaan, menggelar sebuah referendum yang sangat lucu, sangat konyol, sangat tidak masuk akal untuk menggulingkan Kaisar Bao Dai, yaitu kepala negara boneka yang ditinggalkan Prancis. Dan dalam referendum itu, rakyat disuruh memilih antara Ngo Dinh Diem dan Kaisar Bao Dai. Dan tebak apa hasilnya? Ngo Dinh Diem menang dengan 98,2% suara. 98,2%. Angka yang hanya mungkin terjadi di negara-negara otoriter yang paling konyol. Bahkan di Saigon, jumlah suara yang masuk lebih banyak daripada jumlah pemilih yang terdaftar, di mana Ngo Dinh Diem mendapatkan 600.000 suara di kota yang hanya punya 450.000 pemilih. Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa menang? Jawabannya karena pemilu itu adalah sandiwara. Pemilu itu adalah lelucon. Lelucon yang diatur sedemikian rupa oleh adik-adik Ngo Dinh Diem dan polisi rahasianya, di mana kertas suara yang mendukung Kaisar Bao Dai dibuat berwarna merah dan para pemilih diberitahu bahwa siapa yang memilih Bao Dai akan dicap komunis. Sedangkan kertas suara untuk Ngo Dinh Diem berwarna hijau, warna yang melambangkan harapan dan kemakmuran. Dan di banyak tempat pemungutan suara, polisi rahasia berdiri di samping kotak suara sambil memegang pentungan. Jadi siapa yang berani memilih Kaisar Bao Dai? Tidak ada, atau hampir tidak ada. Dan begitulah, Ngo Dinh Diem menjadi presiden pertama Republik Vietnam Selatan. Sebuah republik yang namanya saja kedengaran mulia, tapi sebenarnya adalah kerajaan keluarga Ngo Dinh Diem yang korup dan kejam.
Tapi sebelum kita berlanjut, mari kita lebih bicara tentang Ngo Dinh Diem sebagai manusia. Karena untuk mengerti bencana apa yang akan terjadi selanjutnya, kita harus mengerti siapa pria ini sebenarnya. Ngo Dinh Diem adalah seorang Katolik yang sangat taat, sangat taat. Ketaatannya bukan hanya urusan pribadi, melainkan menjadi landasan seluruh kebijakannya. Ia melihat dirinya sebagai pembela iman yang sejati, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan Vietnam dari komunisme ateis. Dan itu kedengarannya heroik, kedengarannya seperti cerita tentang kesatria suci yang melawan naga jahat. Tapi masalahnya adalah Vietnam Selatan bukanlah negeri Katolik. Vietnam Selatan adalah negeri yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, di mana lebih dari 70% rakyatnya adalah petani Buddha yang hidup sederhana, yang pergi ke pagoda, yang membakar dupa untuk leluhur mereka, yang tidak peduli dengan misa atau paus di Roma. Mereka tidak mengerti Katolik, mereka tidak peduli dengan Katolik, dan mereka tidak suka dipaksa untuk tunduk pada aturan-aturan yang dibuat oleh seorang presiden Katolik yang tidak mengerti budaya mereka. Tapi Ngo Dinh Diem tidak peduli, karena Ngo Dinh Diem adalah orang yang sangat keras kepala, sangat kaku, sangat tidak bisa mendengar pendapat orang lain. Ia percaya bahwa hanya dia yang benar, hanya dia yang tahu apa yang terbaik untuk Vietnam, hanya dia yang bisa menyelamatkan negeri ini dari komunis, dan siapapun yang tidak setuju dengannya, siapapun yang mengkritiknya, maka dia adalah musuh, musuh negara, musuh rakyat, agen komunis yang harus ditangkap, dipenjara, atau lebih baik lagi, dimusnahkan. Maka Ngo Dinh Diem pun mulai membangun apa yang disebutnya sebagai personalisme. Itu adalah ideologi resmi rezimnya. Jangan tanya apa artinya, karena tidak ada yang benar-benar tahu. Bahkan para pengikut Ngo Dinh Diem sendiri tidak bisa menjelaskan apa itu personalisme. Yang jelas itu adalah campuran aneh antara mistisisme Katolik, filsafat Prancis yang sudah basi, dan kultus kepribadian yang memuja Ngo Dinh Diem sebagai bapak bangsa. Foto-foto Ngo Dinh Diem pun dipasang di mana-mana. Sekolah-sekolah diwajibkan untuk menyanyikan lagu pujian untuknya. Birokrat-birokrat diharuskan mengikuti retret-retret spiritual yang dipimpin oleh saudara laki-laki Ngo Dinh Diem. Dan di balik semua sandiwara ideologis ini, yang terjadi sebenarnya adalah nepotisme dan korupsi yang merajalela. Sebab Ngo Dinh Diem tidak memerintah sendiri, ia memerintah bersama keluarganya. Adik laki-lakinya Ngo Dinh Hu adalah kepala polisi rahasia dan dalang di balik semua operasi kotor rezim itu. Istrinya, Madame Hu yang bergaya seperti ratu dan sering dipanggil ibu negara, meskipun ia bukan istri presiden, adalah corong propaganda yang paling vokal, paling pedas, dan paling dibenci oleh rakyat. Adapun kakak laki-lakinya yang lain menjadi uskup agung, adik-adiknya yang lain menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Maka Vietnam Selatan pun berubah menjadi bisnis keluarga. Bisnis keluarga yang dijalankan dengan tangan besi, dengan penjara, dan dengan darah. Dan salah satu kebijakan Ngo Dinh Diem yang paling bodoh, paling kontraproduktif, dan paling bertanggung jawab atas lahirnya pemberontakan besar-besaran di Vietnam Selatan adalah program yang disebut Camp Strategis. Namanya kedengaran sangat militer, sangat modern, sangat brilian. Tapi sebenarnya program ini adalah bencana kemanusiaan yang dibungkus dengan istilah birokratis. Idenya begini. Untuk mencegah para petani di pedesaan membantu Viet Cong, yaitu gerilyawan komunis yang mulai muncul di selatan, Ngo Dinh Diem akan menggusur mereka dari rumah-rumah mereka. Ya, menggusur, dengan paksa. Para petani itu akan dikumpulkan, diangkut dengan truk-truk militer, dan ditempatkan di kam-kam yang dikelilingi oleh pagar kawat berduri dan menara pengawas. Di dalam kam-kam ini mereka akan diawasi oleh tentara pemerintah. Mereka tidak boleh keluar sesuka hati. Mereka harus bekerja di tanah yang sudah ditentukan. Mereka harus hidup di bawah aturan yang ketat. Dan dengan begitu, Viet Cong akan kehilangan dukungan dari rakyat. Sebab rakyat sudah dipisahkan dari gerilyawan. Kedengarannya masuk akal. Kedengarannya seperti strategi yang rapi. Tapi, Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi adalah para petani itu marah. Sangat marah. Mereka digusur dari tanah leluhur mereka, tanah yang sudah digarap oleh keluarga mereka selama generasi demi generasi, tanah yang di dalamnya terkubur tulang belulang nenek moyang mereka, dan dipindahkan ke kam-kam yang penuh sesak, kotor, dan tidak manusiawi. Mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan sawah, mereka kehilangan kemerdekaan. Dan kepada siapa mereka akan meminta bantuan? Tentu saja kepada Viet Cong yang dulu mungkin mereka takuti,
Tapi sekarang mulai mereka lihat sebagai pembela melawan pemerintah yang zalim. Maka program KAM strategis ini pun menjadi mesin perekrutan paling efektif yang pernah dimiliki oleh Viet Cong, di mana setiap kali sebuah desa digusur, setiap kali sebuah keluarga dipaksa meninggalkan rumahnya, Viet Cong mendapatkan anggota baru. Puluhan, ratusan, ribuan. Para pemuda yang tadinya hanya ingin bertani dan menikah dan membesarkan anak, tiba-tiba mengambil senapan dan pergi ke hutan untuk bergabung dengan pemberontak Viet Cong. Mereka bukan komunis ideologis. Mereka bukan pengagum Karl Marx. Mereka hanyalah orang-orang yang marah. Orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Orang-orang yang tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan, kecuali kemarahan mereka. Dan kemarahan itu, seperti yang sudah kita lihat dalam sejarah berkali-kali, adalah pupuk yang paling subur untuk menumbuhkan revolusi. Maka dari tahun ke tahun, Viet Cong semakin kuat. Jumlah mereka semakin banyak. Serangan-serangan mereka semakin berani. Dan pemerintah Ngo Dinh Diem bukannya mengakui kesalahan dan mengubah kebijakan. Dia malah semakin represif, semakin keras, semakin paranoid. Karena dalam pikiran Ngo Dinh Diem, setiap petani yang mengeluh adalah komunis. Setiap biksu yang protes adalah komunis. Setiap mahasiswa yang berdemonstrasi adalah komunis. Semuanya komunis, semuanya musuh, semuanya harus ditangkap. Dan penjara-penjara pun penuh sesak. Penjara-penjara itu penuh dengan orang-orang yang satu-satunya kejahatan mereka adalah menginginkan sedikit keadilan. Maka, puncak dari semua kegilaan ini, puncak dari semua kebutaan politik ini, puncak dari semua ketidakmampuan Ngo Dinh Diem untuk memahami rakyatnya sendiri, terjadi pada tahun 1963. Pada tahun itu, ketegangan antara rezim Katolik Ngo Dinh Diem dan mayoritas rakyat Buddha mencapai titik didihnya. Semuanya bermula dari sebuah insiden kecil, di mana pada bulan Mei tahun 1963, komunitas Buddha bersiap merayakan Hari Raya Waisak, yaitu hari kelahiran Buddha Gautama. Mereka ingin mengibarkan bendera Buddha di jalan-jalan, seperti yang sudah menjadi tradisi selama bertahun-tahun. Tapi pemerintah kota, yang semuanya adalah orang-orang Katolik yang diangkat oleh Ngo Dinh Diem, melarangnya. Mereka bilang bahwa bendera Buddha tidak boleh dikibarkan. Kenapa? Karena beberapa minggu sebelumnya umat Katolik merayakan ulang tahun Uskup Agung Ngo Dinh Thuc, yaitu kakaknya Ngo Dinh Diem, dengan mengibarkan bendera Vatikan di mana-mana. Tapi ketika umat Buddha mau mengibarkan benderanya sendiri, itu dilarang. Bayangkan betapa tidak adilnya, bayangkan betapa menghinakannya. Umat Buddha yang merupakan mayoritas di negeri mereka sendiri diperlakukan seperti warga kelas 2 oleh pemerintah yang seharusnya melayani mereka. Maka, ribuan umat Buddha pun turun ke jalan. Mereka berbaris dengan damai. Mereka membawa bendera-bendera Buddha, menyanyikan doa-doa, berjalan menuju pusat kota Hu untuk memprotes larangan yang sangat tidak adil itu dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Ngo Dinh Diem. Mereka mengirimkan tentara, mereka mengirimkan polisi, mereka memblokir jalan, dan kemudian tanpa peringatan yang jelas mereka mulai menembak. Menembaki kerumunan warga sipil yang tidak bersenjata, menembaki para biksu yang hanya berjalan sambil memegang bendera. Dan 9 orang tewas pada hari itu. 9 warga sipil tidak berdosa tewas di jalanan kota mereka sendiri, di negeri mereka sendiri oleh tentara pemerintah mereka sendiri. Dunia mungkin tidak akan pernah mendengar tentang pembantaian di Hiu itu jika bukan karena apa yang terjadi selanjutnya. Karena setelah penembakan itu, para biksu Buddha tidak tinggal diam. Mereka tidak takut. Mereka tidak bersembunyi di pagoda-pagoda sambil berdoa agar badai berlalu. Mereka memutuskan untuk melawan dengan cara yang paling dahsyat, paling mengerikan, dan paling heroik yang bisa dilakukan oleh seorang manusia yang tidak punya senjata. Mereka memutuskan untuk mengobarkan diri mereka sendiri dengan si jago merah. Dan bukan sembarang mengobarkan diri mereka dengan si jago merah. Bukan mengobarkan di dalam kamar tertutup atau di tengah hutan yang sepi. Melainkan mengobarkan di depan umum, di depan kamera, di depan wartawan-wartawan asing yang akan menyebarkan gambar-gambar itu ke seluruh dunia. Itu adalah protes yang paling ekstrem, protes yang paling putus asa, protes yang mengatakan, kalian boleh punya senjata, kalian boleh punya tentara, kalian boleh punya penjara. Tapi kami punya tubuh kami sendiri untuk menunjukkan kepada dunia betapa kejamnya kalian. Maka, pada tanggal 11 Juni 1963, di sebuah persimpangan jalan yang so sibuk di pusat kota Saigon, seorang biksu tua bernama Thich Quang Duc turun dari sebuah mobil. Ia mengenakan jubah kuning sederhana.
Kepalanya gundul, wajahnya tenang, sama sekali tidak menunjukkan ketakutan. Ia berjalan dengan perlahan ke tengah jalan, dan di belakangnya beberapa biksu lain membawa sekaleng bensin. Thich Quang Duc duduk bersila di atas sebuah bantal meditasi yang diletakkan di aspal. Ia menengadahkan kepalanya sedikit. Lalu terjadilah apa yang terjadi. Terjadilah apa yang terjadi. Sekali lagi, terjadilah apa yang terjadi. Dan di seberang jalan, seorang wartawan Amerika bernama Malcolm Brown berdiri dengan kameranya. Ia memotret setiap detik dari peristiwa itu. Foto-foto itu kemudian dikirim ke seluruh dunia. Dan keesokan harinya, foto-foto itu muncul di halaman depan koran-koran di New York, di London, di Paris, di mana-mana. Dunia pun terhenyak, dunia bergidik, dunia bertanya, rezim macam apa yang sampai membuat seorang biksu tua ini seperti ini di jalanan? Dan tahukah Anda apa yang dikatakan oleh Madame Nehu, sang ibu negara, istri Ngo Dinh Diem, yang mulutnya tidak pernah berhenti mengeluarkan kata-kata yang mengerikan? Ia menyebut para biksu itu sebagai barbeque biksu. Maksudnya adalah ia bertepuk tangan melihat pertunjukan di foto yang tersebar itu. Ia bahkan berkata bahwa ia menyesal tidak bisa menyaksikannya secara langsung. Bayangkan betapa kejamnya, betapa tidak berperasaannya, betapa tidak warasnya. Seorang wanita yang hidup di istana mewah dengan pakaian sutra dan perhiasan mutiara mengolok-olok kematian seorang biksu tua itu. Kata-kata Madame Hu membuat dunia muak, benar-benar muak. Bahkan para pejabat di Washington, yang biasanya sangat sabar dengan sekutu-sekutu mereka yang korup, mulai merasa bahwa Ngo Dinh Diem sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ngo Dinh Diem sudah menjadi beban, sudah menjadi racun. Maka, di ruangan-ruangan rapat di Gedung Putih, di markas CIA di Langley, di kantor Departemen Luar Negeri, sebuah pertanyaan mulai ditanyakan dengan suara berbisik. Bagaimana cara menyingkirkan Ngo Dinh Diem? Bukan bagaimana cara membantunya, bukan bagaimana cara memperbaikinya, melainkan bagaimana cara menyingkirkannya. Dan jawabannya, seperti yang sering terjadi dalam sejarah intervensi Amerika di luar negeri, adalah kudeta. Kudeta militer. Amerika yang mengaku sebagai pembela demokrasi, yang pidato-pidatonya penuh dengan kata-kata indah tentang kebebasan dan kedaulatan rakyat, sekarang berencana untuk menggulingkan seorang presiden yang mereka sendiri yang menempatkannya di kursi kekuasaan. Maka, pada akhir tahun 1963, roda-roda konspirasi mulai berputar. Jenderal-jenderal Vietnam Selatan yang tidak puas dengan Ngo Dinh Diem, yang muak dengan kelakuan keluarga Ngo Dinh Diem, dihubungi oleh CIA. Mereka diberi sinyal, diberi anggukan, diberi lampu hijau bahwa Washington tidak akan keberatan jika Ngo Dinh Diem diganti, bahwa Washington mungkin akan senang jika ada perubahan di Saigon. Dan pada tanggal 1 November 1963, kudeta itu pun dimulai. Pemberontak militer dipimpin oleh Jenderal Duong Van Minh, yang biasa dipanggil Big Min, mengepung istana presiden. Mereka mengerahkan tank-tank dan pasukan. Mereka memutus saluran telepon. Mereka menyerbu pos-pos komando yang setia pada Ngo Dinh Diem. Pertempuran singkat pun terjadi, tapi sebagian besar tentara memilih untuk tidak membela Ngo Dinh Diem karena tidak ada yang mencintainya, tidak ada yang setia padanya. Ngo Dinh Diem hanya punya keluarganya sendiri, dan sekarang keluarganya pun tidak bisa menyelamatkannya. Maka di dalam istana Ngo Dinh Diem dan Madame Hu panik. Mereka menelepon duta besar Amerika meminta bantuan, tapi jawabannya dingin. Samar-samar, tidak ada komitmen. Duta besar Henry Cabot Lodge yang baru beberapa bulan bertugas di Saigon adalah salah satu arsitek dari kudeta ini. Ia tahu apa yang akan terjadi, dan ia memilih untuk duduk diam. Ia memilih untuk membiarkan Ngo Dinh Diem jatuh. Maka Ngo Dinh Diem dan Madame Hu akhirnya melarikan diri melalui terowongan rahasia di bawah istana. Mereka bersembunyi di rumah seorang teman di Cholon, daerah pecinan Saigon. Mereka bersembunyi di dalam sebuah gereja kecil. Mereka berdoa, mereka menunggu, tapi para jenderal kudeta tahu di mana mereka berada, sebab seseorang mengkhianati mereka. Mungkin teman itu sendiri, mungkin pengawal mereka. Siapa yang tahu? Yang jelas, pada pagi hari tanggal 2 November 1963, sejumlah tentara datang ke gereja itu. Mereka menemukan Ngo Dinh Diem dan Madame Hu, mereka menangkap mereka. Mereka memborgol tangan mereka. Mereka mendorong mereka ke dalam sebuah kendaraan lapis baja. Dan dalam perjalanan menuju markas militer, sesuatu terjadi. Sesuatu yang sampai hari ini masih diperdebatkan oleh para sejarawan, di mana Ngo Dinh Diem dan Madame Hu ditikam, dihabisi, dan mereka berdua mati.
Begitulah akhir dari Ngo Dinh Diem. Pria yang dulu digadang-gadang oleh Amerika sebagai penyelamat Vietnam Selatan, pria yang menerima jutaan dolar bantuan, pria yang fotonya dipasang di mana-mana, pria yang membangun penjara-penjara dan kamp-kamp strategis, pria itu mati mengenaskan di dalam kendaraan lapis baja, dihabisi oleh orang-orang yang seharusnya menjadi bawahannya, dengan restu diam-diam dari negara yang menciptakannya. Ironi yang begitu pahit, ironi yang begitu kotor. Sebab Amerika menciptakan monster, lalu ketika monster itu mulai menggigit orang yang salah, Amerika menyingkirkannya seperti sampah yang dibuang di pinggir jalan. Dan setelah Ngo Dinh Diem mati, apa yang terjadi? Apakah Vietnam Selatan menjadi lebih stabil? Apakah demokrasi mulai mekar? Apakah rakyat turun ke jalan dengan bunga-bunga dan senyuman, menyambut era baru yang penuh harapan? Tidak, sama sekali tidak. Karena yang terjadi setelah kudeta adalah kekacauan. Kekacauan yang lebih buruk. Pemerintahan baru di bawah Big Min tidak bertahan lama. Hanya beberapa bulan kemudian terjadi kudeta lagi, di mana jenderal yang satu menggulingkan jenderal yang lain. Lalu kudeta lagi, dan kudeta lagi, dan kudeta lagi. Dan dalam waktu kurang dari 2 tahun setelah kematian Ngo Dinh Diem, Vietnam Selatan mengalami lebih dari 10 kali pergantian pemerintahan. 10 kali. Bayangkan betapa kacaunya, bayangkan betapa tidak stabilnya. Sebab setiap kali seorang jenderal baru naik ke tampuk kekuasaan, ia sibuk menyingkirkan lawan-lawannya, sibuk membagi-bagi jabatan kepada kroninya, sibuk mencuri uang negara. Tidak ada yang peduli dengan rakyat, tidak ada yang peduli dengan apapun kecuali kekuasaan dan uang. Dan di tengah kekacauan inilah Viet Cong semakin kuat. Mereka melihat kelemahan di Saigon, mereka melihat ketidakmampuan para jenderal itu untuk bersatu. Dan mereka menyerang. Mereka merebut desa demi desa, menghabisi aparat-aparat pemerintah, membentuk pemerintahan bayangan sendiri di pedesaan. Dan Amerika yang menyaksikan semua ini dari Washington mulai panik. Mereka menyadari bahwa jika mereka tidak melakukan sesuatu, Vietnam Selatan akan jatuh. Jatuh bukan hanya ke tangan komunis, tapi juga ke dalam jurang ketidakberdayaan yang diciptakan oleh sekutu-sekutu mereka sendiri. Maka disinilah kita sampai pada titik di mana logika perang mulai mengambil alih. Karena jika sekutu Anda tidak mampu, jika pemerintahan yang Anda dukung adalah pemerintahan tidak populer bagi Anda, maka apa yang tersisa hanyalah satu pilihan. Hanya satu jalan keluar dalam pikiran para jenderal dan politisi di Washington. Pilihan itu adalah kirim pasukan Amerika, kirim tentara dalam jumlah besar, kirim bom, kirim tank, kirim segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memenangkan perang yang seharusnya tidak pernah terjadi. Dan itulah yang akan kita bicarakan di bagian berikutnya, tentang bagaimana Amerika, negara paling kuat di dunia, akhirnya mengirimkan anak-anak mudanya ke hutan-hutan Vietnam untuk bertempur dalam perang yang tidak mereka mengerti, melawan musuh yang tidak pernah mereka lihat, demi sebuah negara yang tidak pernah mereka dengar namanya. Dan setelah ini kita akan memasuki bagian yang terputus di awal video ini, yaitu resolusi Teluk Tonkin. Demi gengsi, Amerika membakar satu negeri. Sejarah operasi Rolling Thunder dan kekalahan yang tak terhindarkan. Tahun 1965, di Washington, Presiden Lyndon B. Johnson sedang gelisah. Sangat gelisah. Ia sudah mendapatkan resolusi Teluk Tonkin, cek kosong yang sudah kita bicarakan panjang lebar sebelumnya, tapi ia belum benar-benar menggunakannya secara penuh. Ia masih ragu-ragu, ia masih menimbang-nimbang. Ia tahu bahwa begitu ia mengirim pasukan tempur dalam jumlah besar, tidak akan ada jalan kembali. Sebab perang kecil akan menjadi perang besar. Perang terbatas akan menjadi perang total. Dan Johnson yang sebenarnya lebih peduli pada program-program dalam negerinya yang ambisius, yang disebut Great Society atau masyarakat adil makmur, tidak ingin terjebak dalam perang Asia yang tidak ada ujungnya. Tapi ada tapinya. Tapi yang sangat besar. Bahwa Johnson juga tidak ingin dicatat dalam sejarah sebagai presiden yang kehilangan Vietnam. Ia tidak ingin menjadi orang yang membiarkan komunis menang. Ia tidak ingin suatu hari nanti di ruang tamu rakyat Amerika orang-orang berbisik. Ini dia presiden yang pengecut, ini dia presiden yang kalah. Maka ia pun menunggu, ia menunggu alasan yang tepat. Ia menunggu sebuah insiden yang bisa ia gunakan untuk membenarkan eskalasi besar-besaran. Dan pada bulan Februari tahun 1965,
Alasan itu datang dengan suara mortir yang meledak di tengah malam. Tempatnya bernama Pleiku, sebuah kota kecil di dataran tinggi tengah Vietnam Selatan. Di sana ada sebuah pangkalan militer Amerika yang disebut Camp Holloway. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, ketika sebagian besar tentara dan penasihat Amerika sedang tidur lelap di barak-barak mereka, hujan mortir tiba-tiba turun dari langit yang gelap. Dan Viet Cong yang sudah menyusup ke dekat pangkalan itu tanpa terdeteksi melepaskan tembakan mortir bertubi-tubi. Ledakan-ledakan memecah keheningan malam. Api berkobar di mana-mana. Barak-barak terbakar. Helikopter yang diparkir di landasan hancur. Para tentara berlarian dalam kegelapan, mencari perlindungan, berteriak-teriak memanggil nama teman-teman mereka. Dan ketika matahari akhirnya terbit dan asap mulai menipis, hasilnya sangat mengerikan. 8 tentara Amerika tewas, lebih dari 100 lainnya terluka. 8 orang Amerika yang dikirim ribuan kilometer dari rumah mereka, mati di tempat, mati dalam serangan mendadak yang brutal. Itu adalah pukulan telak, pukulan yang memalukan, pukulan yang membuat darah mendidih. Dan di Washington, Lyndon B. Johnson langsung melihatnya sebagai apa yang selama ini ia tunggu-tunggu. Sebuah alasan, sebuah pembenaran, sebuah kesempatan untuk mengatakan kepada rakyat Amerika dan kepada dunia, lihatlah, mereka menyerang kita, mereka membunuh anak-anak kita. Kita tidak bisa tinggal diam. Dan Johnson tidak tinggal diam. Dan dalam waktu kurang dari 12 jam setelah serangan itu, ia sudah memberikan perintah. Dan perintah itu bukan perintah sembarangan. Perintah itu adalah untuk melancarkan pengeboman brutal. Pengeboman paling merusak dalam sejarah peperangan modern. Nama kampanye itu adalah Operasi Rolling Thunder. Nama Rolling Thunder dalam bahasa Indonesia artinya kira-kira guntur yang bergulung. Nama yang puitis, nama yang gagah, nama yang terinspirasi dari kekuatan alam yang tidak bisa dihentikan. Dan itulah yang diinginkan oleh para perencana perang di Pentagon. Mereka ingin menjatuhkan bom seperti guntur yang tidak pernah berhenti. Mereka ingin menghancurkan Vietnam Utara dengan hujan besi dan api. Maka dimulailah Operasi Rolling Thunder pada bulan Maret 1965. Dan operasi ini bukan berlangsung selama seminggu, bukan selama sebulan, bukan selama setahun, melainkan selama lebih dari 3,5 tahun. 3,5 tahun pengeboman tanpa henti. 3,5 tahun pesawat-pesawat Amerika mengaum di langit Vietnam, menjatuhkan muatan maut mereka, lalu kembali ke pangkalan, mengisi ulang bom, dan terbang lagi, dan lagi, dan lagi. Coba bayangkan skalanya. Coba bayangkan betapa gila dan mengerikannya operasi ini. Selama Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menjatuhkan sekitar 2 juta ton bom di seluruh medan perang, di Eropa dan di Pasifik. 2 juta ton. Itu sudah cukup untuk meratakan kota-kota seperti Dresden, Tokyo, Berlin, dan puluhan kota lainnya menjadi abu. Tapi di Vietnam, dalam operasi Rolling Thunder saja, Amerika menjatuhkan lebih dari 1 juta ton bom. 1 juta ton. Itu baru satu operasi. Itu belum termasuk operasi-operasi pengeboman lainnya yang akan datang kemudian. Dan pada akhir perang, total bom yang dijatuhkan di Vietnam, Laos, dan Kamboja mencapai lebih dari 7 juta ton. 7 juta ton? Itu lebih dari 3 kali lipat total bom yang dijatuhkan oleh semua pihak selama Perang Dunia Kedua. Coba renungkan sejenak. Seluruh Perang Dunia Kedua, perang paling menghancurkan dalam sejarah manusia yang melibatkan puluhan negara dan berlangsung selama 6 tahun, bom yang dijatuhkan tidak sampai sepertiga dari bom yang dijatuhkan di Vietnam. Itu artinya sebidang tanah kecil di Asia Tenggara menerima lebih banyak bahan peledak daripada seluruh benua Eropa dan Asia Pasifik selama perang terbesar dalam sejarah. Lebih banyak, jauh lebih banyak. Dan di antara semua jenis pesawat yang digunakan dalam Rolling Thunder, ada satu jenis pesawat yang paling ditakuti. Satu jenis yang suaranya saja sudah cukup untuk membuat orang lari terbirit-birit ke dalam lubang perlindungan. Pesawat itu adalah B-52 Stratofortress, sebuah pesawat pengebom raksasa berkaki 8 dengan sayap yang membentang lebar dengan tubuh yang dicat hitam legam. B-52 bisa terbang dari pangkalan di Guam, di Thailand, atau di Filipina, melintasi lautan, dan tiba di atas Vietnam Utara. Dan ketika tiba, pesawat itu tidak menjatuhkan bom satu persatu. Tidak. Pesawat-pesawat itu menjatuhkan bom secara serempak dalam jumlah puluhan sekaligus. Inilah yang disebut pengeboman karpet, ibarat sebuah karpet yang dihamparkan dari langit.
Tapi karpet ini bukan terbuat dari benang wol yang lembut. Karpet ini terbuat dari api, dari baja, dari serpihan-serpihan logam yang berterbangan ke segala arah dengan kecepatan yang bisa memotong tubuh manusia seperti kertas. Dan ketika B-52 menjatuhkan muatannya, seluruh area di bawahnya, luasnya bisa mencapai beberapa kilometer persegi, berubah menjadi lautan api, pohon-pohon tumbang. Tanah berguncang, batu-batu hancur menjadi debu, dan apapun yang hidup di area itu, manusia, hewan, tanaman, semuanya lenyap. Lenyap dalam sekejap. Yang paling mengerikan dari semua ini adalah bahwa pengeboman karpet tidak hanya menargetkan pabrik-pabrik, jembatan, atau gudang senjata. Pengeboman karpet juga dijatuhkan di daerah-daerah yang dicurigai sebagai basis Viet Cong. Basis-basis Viet Cong yang ada di hutan-hutan, di desa-desa, di persawahan, di tempat-tempat di mana rakyat jelata hidup. Maka bom-bom itu pun jatuh di atas rumah-rumah petani, jatuh di atas sekolah-sekolah desa, jatuh di atas sawah-sawah yang baru saja ditanami padi, jatuh di atas orang-orang yang mungkin tidak pernah memegang senapan seumur hidup mereka. Dan setiap kali bom jatuh, ada yang mati. Setiap kali desa dihancurkan, ada yang kehilangan rumah. Setiap kali sawah dibakar, ada yang kehilangan sumber makanan. Dan kemarahan pun semakin menumpuk. Kemarahan yang tidak akan pernah dimengerti oleh para perencana perang di Washington yang duduk di ruangan ber-AC. Tapi, Amerika tidak hanya menjatuhkan bom. Amerika juga menjatuhkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih licik, jauh lebih kejam, dan jauh lebih menghancurkan dalam jangka panjang. Sesuatu yang dampaknya tidak akan terlihat dalam hitungan hari atau minggu, melainkan dalam hitungan tahun dan bahkan generasi. Sesuatu itu bernama Agen Oranye. Pernahkah Anda mendengar nama itu? Agen Oranye. Agen Oranye adalah sejenis herbisida atau pembunuh tanaman. Fungsinya sangat sederhana, yaitu membunuh daun-daun, membunuh semak-semak, membunuh pepohonan, membunuh seluruh hutan. Kenapa? Karena Viet Cong bersembunyi di hutan. Karena hutan lebat Vietnam adalah benteng alami mereka. Karena dari balik daun-daun rimbun itulah mereka melancarkan serangan dan menghilang tanpa jejak. Jika hutan tidak ada, Viet Cong tidak akan punya tempat bersembunyi. Jadi, logikanya sederhana. Logikanya seperti logika tukang kebun yang muak dengan rumput liar di halamannya. Tapi bedanya, tukang kebun hanya menyemprotkan racun di halaman kecilnya. Sedangkan Amerika menyemprotkan Agen Oranye dari udara menggunakan pesawat-pesawat C-123 yang terbang rendah. Terbang rendah di atas jutaan hektar hutan dan lahan pertanian di seluruh Vietnam Selatan. Dan selama bertahun-tahun, dari tahun 1961 sampai 1971, pesawat-pesawat itu terbang bolak-balik, menyemprotkan cairan beracun yang turun seperti hujan gerimis berwarna putih susu. Cairan itu menempel di daun-daun, meresap ke dalam tanah, mengalir ke sungai-sungai, masuk ke sumur-sumur, masuk ke tubuh orang-orang yang minum air itu, masuk ke tubuh para petani yang berdiri di sawah sambil menengadah ke langit, mengira itu hanya hujan biasa. Dan dalam waktu singkat, daun-daun mulai menguning, lalu coklat, lalu rontok. Hutan-hutan bakau yang dulu rimbun dan hijau berubah menjadi padang tandus yang dipenuhi oleh batang-batang pohon mati yang berdiri seperti kerangka-kerangka. Ladang-ladang padi yang tadinya subur berubah menjadi tanah kosong yang tidak bisa ditanami apa-apa. Dan di desa-desa, orang-orang mulai jatuh sakit. Penyakit aneh yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Kanker yang muncul tiba-tiba. Keguguran yang berulang-ulang. Itu semua adalah ulah Agen Oranye. Atau lebih tepatnya, ulah dioksin, sejenis zat kimia paling beracun yang pernah diciptakan oleh manusia yang terkandung di dalam Agen Oranye. Dioksin adalah racun yang sangat jahat, sangat gigih, sehingga sekali ia masuk ke dalam tanah, ia akan tinggal di sana selama puluhan tahun. Sekali ia masuk ke dalam tubuh manusia, ia akan merusak DNA dan diturunkan kepada keturunan. Dan Amerika dengan sadar menyemprotkan puluhan juta liter racun ini ke seluruh Vietnam. Puluhan juta liter. Coba bayangkan betapa banyaknya racun itu. Coba bayangkan betapa lamanya racun itu akan tinggal. Dan coba bayangkan betapa banyaknya nyawa yang sudah dan akan terus dihancurkan olehnya. Maka, ketika Agen Oranye terus menetes ke bumi, di Washington, sebuah keputusan lain yang sama pentingnya, sama fatalnya sedang diambil. Keputusan untuk tidak hanya mengebom dari udara, tapi juga mengirim pasukan tempur darat. Pada bulan Maret 1965, hanya beberapa minggu setelah operasi Rolling Thunder dimulai, Presiden Johnson memerintahkan pendaratan 2 batalion marinir Amerika di Da Nang.
sebuah kota pelabuhan di pantai tengah Vietnam Selatan. Dan pendaratan ini adalah momen yang sangat bersejarah, momen yang sangat simbolis, momen yang menandai perubahan besar dalam seluruh konflik Vietnam. Karena sebelum Maret 1965, tentara Amerika di Vietnam secara resmi hanyalah penasihat. Mereka di sana untuk melatih tentara Vietnam Selatan, untuk memberi saran, untuk membantu perencanaan. Mereka tidak seharusnya bertempur, tapi tentu saja pada kenyataannya mereka sudah bertempur. Mereka sudah terlibat dalam baku tembak. Mereka sudah mati. Sebutan penasihat hanyalah kedok, hanyalah kata-kata yang dipakai untuk menenangkan rakyat Amerika di rumah. Tapi setelah Maret 1965, kedok itu dilepas. Sepatu bot marinir yang menginjak pasir pantai Danang adalah pernyataan resmi bahwa Amerika Serikat sekarang adalah peserta penuh dalam perang darat di Asia. Amerika sudah terjerumus dengan kedua kakinya. Dan seperti yang akan segera kita lihat, rawa yang mereka masuki jauh lebih dalam, jauh lebih berlumpur, dan jauh lebih mematikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Dan kedatangan marinir di Danang adalah sebuah tontonan, di mana para wartawan berkumpul di pantai, kamera mereka menyala. Sedangkan para marinir muda Amerika itu, dengan seragam loreng mereka, dengan senapan M16 di tangan, dengan ransel besar di punggung, turun dari kapal-kapal pendarat dengan penuh semangat. Mereka disambut oleh perwira-perwira Vietnam Selatan yang tersenyum canggung. Bahkan ada yang disambut dengan karangan bunga. Karangan bunga. Seolah-olah mereka adalah tamu kehormatan, bukan tentara yang akan pergi berperang. Seolah-olah mereka datang untuk parade, bukan untuk membunuh dan dibunuh. Tapi, di balik senyuman dan karangan bunga itu, kenyataan yang sebenarnya sangat mengerikan. Karena para marinir itu, yang rata-rata berusia 19 atau 20 tahun, tidak tahu apa yang menunggu mereka. Mereka tidak tahu tentang panasnya hutan yang melelehkan semangat. Mereka tidak tahu tentang lintah yang merayap di leher dan ketiak. Mereka tidak tahu tentang jebakan-jebakan bambu rancing yang bisa menembus sol sepatu boot. Mereka tidak tahu tentang musuh yang tidak memakai seragam, yang terlihat seperti petani biasa di siang hari, tapi menjadi pembunuh yang mematikan di malam hari. Mereka hanya tahu apa yang dikatakan oleh sersan-sersan mereka, oleh poster-poster rekrutmen, oleh film-film Hollywood. Mereka tahu bahwa mereka akan membela kebebasan, bahwa mereka akan melawan komunis, bahwa mereka adalah orang baik, dan musuh mereka adalah orang jahat. Cerita yang sederhana, cerita yang hitam putih, cerita yang akan segera hancur berkeping-keping begitu peluru pertama melesat melewati telinga mereka. Dan di Washington, Lyndon B. Johnson terus berbicara, terus berpidato, terus meyakinkan rakyat Amerika bahwa semua ini perlu, bahwa semua ini benar, bahwa semua ini demi kebaikan. Kami berperang demi kebebasan, katanya. Kami berperang untuk menghentikan agresi komunis, katanya. Kami berperang agar rakyat Vietnam Selatan bisa hidup dalam damai dan demokrasi, katanya. Kata-kata yang indah, kata-kata yang menyentuh hati, kata-kata yang membuat para ibu di Kansas dan Ohio merasa bangga mengirimkan anak laki-laki mereka ke medan perang. Tapi, di lapangan, di Vietnam yang sebenarnya, kata-kata itu tidak ada artinya. Karena yang ada adalah kenyataan yang sama sekali berbeda. Kenyataan yang kejam, kenyataan yang kotor, kenyataan yang tidak pernah muncul dalam pidato-pidato presiden. Dan di Vietnam, ada yang namanya zona tembak bebas. Zona tembak bebas adalah area-area yang ditetapkan oleh Komando Militer Amerika sebagai wilayah yang boleh ditembaki kapan saja oleh siapa saja tanpa perlu izin. Dan setiap orang yang berada di dalam zona tembak bebas dianggap sebagai musuh. Tidak peduli apakah mereka petani, tidak peduli apakah mereka perempuan, tidak peduli apakah mereka rakyat jelata. Jika mereka ada di sana, mereka boleh ditembak. Titik. Logika yang sederhana, logika yang brutal, logika yang mengasumsikan bahwa semua warga sipil yang baik sudah dievakuasi sehingga siapapun yang tersisa pastilah Viet Cong. Tapi, coba pikirkan, bagaimana mungkin semua warga sipil dievakuasi? Bagaimana dengan orang-orang tua yang terlalu lemah untuk berjalan? Bagaimana dengan keluarga-keluarga yang tidak mendengar pengumuman evakuasi? Bagaimana dengan para petani yang tidak mau meninggalkan sawah dan kerbau mereka? Mereka semua terjebak, mereka semua dianggap musuh, mereka semua mati. Ada juga praktik yang disebut penghitungan mayat, dalam bahasa Inggrisnya body count. Penghitungan mayat adalah cara Amerika mengukur keberhasilan,
Karena perang gerilya tidak seperti perang biasa, tidak ada garis depan, tidak ada kota yang direbut, tidak ada bendera yang ditancapkan. Lalu, bagaimana cara mengukur apakah Amerika menang atau kalah? Caranya adalah dengan menghitung mayat. Semakin banyak mayat musuh, semakin sukses operasi tersebut. Itu logikanya. Maka setiap selesai patroli, setiap selesai baku tembak, para komandan melaporkan berapa banyak Vietcong yang mereka bunuh. Dan laporan-laporan ini naik ke atas, ke markas-markas besar, ke para jenderal, ke Pentagon, sampai akhirnya ke meja Presiden Johnson sendiri. Angka-angka itu dijumlahkan, dibandingkan, dijadikan grafik, dipresentasikan dalam rapat-rapat sebagai bukti bahwa Amerika sedang menang. Tapi, ada satu masalah besar dengan pencacahan mayat. Satu masalah yang membuat seluruh sistem ini terlihat sangat bodoh. Masalahnya adalah bagaimana cara membedakan mayat Vietcong dengan mayat warga sipil? Tidak bisa, tidak ada caranya, karena di zona tembak bebas, semua mayat dianggap Vietcong. Jika ada seorang petani mati tertembak, ia dicatat sebagai Vietcong. Jika seorang warga mati terbakar bom, ia dicatat sebagai Vietcong. Jika seseorang hancur terkena granat, ia dicatat sebagai Vietcong. Semuanya dicatat sebagai Vietcong. Dan dengan demikian, para komandan bisa melaporkan angka kematian yang sangat banyak. Para jenderal bisa mengatakan bahwa mereka membunuh ratusan musuh dan Washington bisa mengumumkan kemenangan demi kemenangan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah pembantaian. Pembantaian rakyat sipil yang tidak berdosa. Pembantaian yang dilakukan oleh tentara-tentara muda yang ketakutan, yang diberitahu bahwa setiap orang Vietnam adalah musuh, dan bahwa cara terbaik untuk tetap hidup adalah dengan menembak lebih dulu dan bertanya belakangan. Inilah kenyataan di balik kata-kata indah, kami berperang demi kebebasan. Inilah kenyataan di balik retorika tentang demokrasi dan keadilan. Inilah kontradiksi yang mengerikan dari perang Vietnam. Kontradiksi yang akan semakin dalam, semakin gelap, dan semakin menghancurkan seiring berjalannya waktu. Dan tahun 1965 hanyalah permulaan. Sebab operasi Rolling Thunder baru saja mulai mengaum. Marinir baru saja mendarat di Danang. Dan jumlah pasukan Amerika di Vietnam yang pada awal tahun 1965 hanya sekitar 23.000 orang akan melonjak drastis. Dan pada akhir tahun itu jumlahnya akan mencapai 184.000 dan itu belum cukup. Tahun berikutnya jumlahnya akan menjadi 385.000. Tahun berikutnya lagi, lebih dari 500.000. 500.000 tentara Amerika akan berada di Vietnam pada puncaknya. 500.000 anak muda dikirim ribuan kilometer dari rumah untuk bertempur dalam perang yang semakin tidak masuk akal. Dan semakin banyak tentara yang dikirim, semakin banyak yang mati. Semakin banyak yang mati, semakin besar tuntutan untuk mengirim lebih banyak lagi. Ini adalah lingkaran setan, lingkaran neraka. Lingkaran yang akan menyedot segala sesuatu ke dalamnya dan tidak akan melepaskannya sampai semuanya hancur. Tapi sebelum kita masuk ke sejarah tentang bagaimana rasanya menjadi tentara di neraka itu, sebelum kita mendengarkan suara-suara dari parit dan hutan dan terowongan, kita harus berhenti sejenak. Kita harus mencatat satu hal yang sangat penting. Bahwa semua ini, semua bom, semua racun, semua tentara, semua kematian dimulai dari sebuah keputusan. Sebuah keputusan yang diambil oleh Lyndon B. Johnson dan para penasihatnya di Washington pada musim semi tahun 1965. Keputusan untuk tidak lagi berpura-pura sebagai penasihat. Keputusan untuk terjun penuh. Keputusan untuk mengubah perang kecil menjadi perang besar. Dan keputusan itu diambil bukan karena Vietnam menyerang Amerika. Bukan karena Vietnam mengancam keamanan nasional Amerika. Melainkan karena Amerika takut kalah, takut kehilangan muka, takut dianggap lemah oleh Uni Soviet dan China. Maka untuk menghindari rasa malu, Amerika memilih untuk berperang. Untuk menghindari noda di reputasinya, Amerika memilih untuk menciptakan neraka di bumi. Itulah yang terjadi, itulah pilihan yang dibuat. Dan harga dari pilihan itu, harga yang harus dibayar dengan darah, dengan air mata, dengan racun, dan dengan trauma yang tidak akan pernah sembuh, akan segera kita lihat di bagian berikutnya. Karena sejarah ini, seperti yang sudah Anda duga, semakin lama semakin mengerikan. Dan kita belum melihat apa-apa. Belum sama sekali. Dari lubang punji ke neraka My Lai. Ketika hutan Vietnam menelan prajurit Amerika hidup-hidup.
Medan di Vietnam bukanlah medan perang biasa. Ini bukan padang rumput datar di Eropa, tempat dua pasukan bisa saling memandang dari kejauhan. Ini bukan gurun pasir di Timur Tengah yang datar dan terbuka. Vietnam adalah negeri hutan. Hutan yang lebat, hutan yang basah, hutan yang berkabut. Pepohonannya tinggi menjulang, daun-daunnya rapat seperti atap yang menghalangi sinar matahari. Dan di bawahnya, lantai hutan gelap dan lembab. Udara di sana berat, penuh dengan bau tanah, busuk, dan tumbuhan mati. Setiap kali Anda melangkah, sepatu Anda tenggelam ke dalam lumpur. Setiap kali Anda berhenti, nyamuk-nyamuk langsung mengerubungi leher dan lengan Anda. Dan di sekeliling Anda, semak-semak dan akar-akar dan batang-batang pohon menciptakan dinding hijau yang tidak bisa ditembus pandangan lebih dari beberapa meter. Anda tidak tahu apa yang ada di balik semak itu. Anda tidak tahu apa yang bersembunyi di balik pohon besar itu. Anda tidak tahu apakah dahan yang bergerak itu tertiup angin atau disentuh oleh tangan seorang Vietcong yang sedang membidik Anda. Inilah dunia tempat para tentara Amerika bertempur. Dunia yang sama sekali asing bagi mereka. Sebagian besar dari mereka adalah pemuda kota atau pemuda peternakan dari Ohio, dari Texas, dari California. Mereka belum pernah melihat hutan tropis seumur hidup mereka. Mereka tidak tahu bagaimana cara membedakan suara monyet dengan suara siulan kode Vietcong. Mereka tidak tahu bahwa hujan di Vietnam bukanlah hujan gerimis yang menyegarkan, melainkan hujan monsun yang turun seperti ditumpahkan dari langit berhari-hari tanpa henti, membuat senjata macet, membuat sepatu lapuk, dan membuat kulit kaki membusuk karena tidak pernah kering. Karena selain hujan dan lumpur, ada juga panas. Panas yang tidak seperti panas di Amerika. Panas di Vietnam adalah panas yang lengket, panas yang basah, panas yang menempel di kulit, seperti selimut yang tidak bisa dilepas. Para tentara itu berjalan dengan ransel yang beratnya bisa mencapai 30 kg, berisi amunisi, air, makanan kaleng, dan perlengkapan lainnya. Keringat mereka mengucur deras, membasahi seragam mereka, bercampur dengan lumpur dan debu. Mereka haus terus-menerus, tapi air minum terbatas. Kadang-kadang mereka terpaksa minum air dari sungai yang tidak mereka kenal, air yang dengan bakteri yang akan membuat perut mereka mulas dan mengkret berhari-hari. Dan di atas semua itu ada binatang-binatang. Bukan binatang-binatang lucu yang bisa Anda lihat di kebun binatang. Ular berbisa yang bergelantungan di dahan-dahan, laba-laba besar yang merayap di malam hari, masuk ke dalam sepatu boot dan ransel, semut api yang menggigit dengan rasa sakit yang luar biasa, lintah yang menghisap darah di ketiak, di selangkangan, di belakang telinga, dan nyamuk, jutaan nyamuk. Nyamuk-nyamuk yang tidak hanya menggigit dan membuat gatal, tapi juga membawa malaria. Dan faktanya, ribuan tentara Amerika terkena malaria selama perang ini. Bukan karena mereka kurang hati-hati, bukan karena mereka tidak minum obat, melainkan karena di hutan itu nyamuk ada di mana-mana dan tidak ada kelambu yang cukup, tidak ada tempat berlindung yang benar-benar aman. Lalu bagaimana dengan musuhnya? Di mana musuhnya? Itulah pertanyaan yang paling menyiksa, pertanyaan yang menghantui setiap langkah, setiap jam, setiap menit. Karena di Vietnam musuh tidak terlihat. Vietcong tidak memakai seragam yang jelas. Mereka tidak berbaris di lapangan terbuka sambil membawa bendera. Mereka muncul tiba-tiba, menyerang dengan ganas, lalu menghilang kembali ke dalam hutan, ke dalam tanah, ke dalam udara. Mereka bisa menjadi petani yang sedang mencangkul di sawah pada siang hari, lalu menjadi penembak pada malam harinya. Mereka bisa menjadi perempuan tua yang duduk di pinggir jalan sambil menjual pisang. Lalu begitu Anda lewat, ia menarik granat dari balik keranjangnya. Mereka bisa menjadi pemuda yang berlari-lari di desa. Lalu malamnya pemuda itu memberikan informasi tentang posisi Anda kepada gerilyawan. Jadi ini adalah perang melawan bayangan, perang melawan hantu, perang di mana setiap orang Vietnam, tanpa kecuali, adalah pelakunya. Di tengah lingkungan yang mengerikan ini, Vietcong memasang jebakan-jebakan yang sangat sederhana. Jebakan-jebakan ini tidak membutuhkan teknologi canggih, tidak membutuhkan listrik, tidak membutuhkan pemicu elektronik, hanya membutuhkan bambu, tali, dan sedikit kreativitas yang lahir dari kebencian mendalam. Yang paling terkenal adalah jebakan punji. Apa itu jebakan punji? Itu adalah sebuah lubang digali di tengah jalan setapak di hutan. Kedalamannya mungkin 1 atau 2 meter. Dan di dasar lubang itu, puluhan bilah bambu menjelma menjadi deretan taring yang menganga. Lalu lubang itu ditutup dengan dedaunan.
Seorang prajurit AS pun melangkah di atasnya dan dalam sekejap tanah di bawah kakinya lenyap. Kakinya terperosok ke dalam cengkeraman yang langsung mengunci seluruh gerak-geriknya. Rasa sakit yang menjalar adalah gelombang panas yang melumpuhkan seluruh kendali sarafnya. Sang prajurit berubah menjadi beban yang tak bisa digerakkan. Ia tidak lagi bisa berlari. Bahkan untuk sekedar berdiri, ia harus digotong oleh teman-temannya. Misi pun terpaksa kandas dan seruan pertolongan dari helikopter menjadi satu-satunya harapan. Kadang-kadang bambu-bambu itu dilumuri dengan kotoran, bukan untuk menambah rasa sakit, tapi untuk memastikan infeksi. Selain jebakan punji, ada juga ranjau darat. Ranjau darat adalah senjata yang paling tidak pandang bulu. Ia dikubur di bawah tanah, tidak terlihat, dan siap meledak begitu ada tekanan di atasnya. Tekanan kaki manusia, tekanan ban truk, bahkan tekanan sekop yang menggali. Viet Cong dan tentara Vietnam Utara menggunakan ranjau darat secara besar-besaran. Mereka membuat ranjau-ranjau rakitan dari bahan-bahan sederhana, dari kaleng bekas, dari mesiu yang diambil dari bom-bom Amerika yang tidak meledak, dari paku-paku dan potongan logam. Lalu, ada terowongan. Mungkin ini adalah aspek yang paling mengesankan dan paling mengerikan dari seluruh perang darat di Vietnam. Viet Cong dan tentara Vietnam Utara membangun jaringan terowongan bawah tanah yang luar biasa luas, luar biasa rumit, dan luar biasa canggih. Jaringan terowongan ini membentang sepanjang ratusan kilometer, melintasi hutan, melintasi desa, bahkan melintasi perbatasan ke Kamboja. Terowongan-terowongan ini bukan sekedar lubang di tanah, ia adalah kota bawah tanah yang lengkap. Di dalamnya ada ruang-ruang untuk tidur, untuk menyimpan senjata, untuk merawat orang sakit, untuk memasak makanan. Ada sumur-sumur udara yang disamarkan, sehingga meskipun di atas tanah, Amerika mengebom dan membakar, di bawah tanah, orang-orang masih bisa bernafas. Ada pintu-pintu jebakan yang sangat kecil, hanya cukup untuk tubuh orang Vietnam yang ramping yang disamarkan dengan daun-daun dan tanah, sehingga mustahil dilihat oleh mata yang tidak terlatih. Dan di dalam terowongan-terowongan inilah Viet Cong bergerak dengan bebas tanpa terdeteksi dari satu desa ke desa lain, dari satu medan perang ke medan perang lain. Yang paling terkenal dari semua jaringan terowongan ini adalah terowongan Chiu Chi. Chiu Chi adalah sebuah distrik di barat Laut Saigon, tidak jauh dari ibu kota Vietnam Selatan. Dan di bawah tanah distrik ini, Viet Cong membangun labirin terowongan yang panjangnya lebih dari 250 km. 250 km terowongan digali dengan tangan, dengan alat-alat sederhana. Dan dari dalam terowongan inilah, Viet Cong melancarkan serangan-serangan mereka ke Saigon dan sekitarnya. Amerika mencoba menghancurkan terowongan ini dengan segala cara. Mereka mengebom, mereka menyemprotkan agen oranye. Mereka mengirimkan pasukan khusus yang disebut tikus terowongan, yaitu tentara-tentara yang bertubuh kecil dan berani, yang masuk ke dalam terowongan hanya dengan pistol dan senter, merayap di kegelapan, mencari musuh, mencari dokumen, mencari apa saja. Pekerjaan tikus terowongan adalah salah satu pekerjaan paling menakutkan dalam sejarah militer. Bayangkan masuk ke dalam lubang yang sempit, gelap gulita, pengap, di mana Anda tidak bisa berdiri, tidak bisa berbalik, tidak bisa mengangkat tangan. Dan di depan Anda mungkin ada Viet Cong yang menunggu dengan pisau di gigi. Dan di sekeliling Anda mungkin ada ular kalajengking atau ranjau jebakan yang siap meledak. Banyak tikus terowongan yang tidak pernah keluar lagi. Banyak yang menjadi gila karena klaustrofobia dan tekanan psikologis yang luar biasa. Ada juga kengerian psikologis yang lebih sulit disembuhkan. Karena para tentara Amerika di Vietnam hidup dalam ketakutan yang konstan. Bukan ketakutan sesaat yang datang dan pergi, melainkan ketakutan yang menetap, ketakutan yang menjadi teman sehari-hari, ketakutan yang merayap ke dalam mimpi-mimpi mereka di malam hari. Dan setiap kali mereka berpatroli, mereka tahu bahwa kapan saja sebuah ranjau bisa meledak di bawah kaki mereka. Setiap kali mereka berhenti untuk minum, mereka tahu bahwa di balik semak sebelah sana, mungkin ada seorang penembak yang sedang membidik dahi mereka. Setiap kali mereka bertemu warga sipil Vietnam, mereka tidak tahu apakah orang itu tersenyum karena ramah, atau tersenyum karena tahu bahwa malam ini teman-temannya akan menyerang. Ketidakpastian ini, kecurigaan yang tidak pernah bisa dibuktikan atau dihilangkan, inilah yang paling menggerogoti jiwa. Banyak tentara yang akhirnya tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Mereka melihat musuh di mana-mana.
Mereka mulai membenci segala sesuatu yang berbau Vietnam, termasuk orang-orang yang tidak bersalah. Dan kebencian itu yang lahir dari ketakutan dan kelelahan akan membawa mereka ke tempat-tempat yang sangat gelap. Salah satu tempat paling gelap itu adalah apa yang disebut sebagai misi Search and Destroy. Dalam bahasa Indonesia artinya cari dan hancurkan. Itu adalah strategi utama Amerika dalam perang darat. Idenya sederhana. Pasukan Amerika akan masuk ke sebuah wilayah yang dicurigai sebagai basis Viet Cong. Mereka akan mencari musuh. Mereka akan menghancurkan semua yang mereka temukan yang bisa membantu musuh, seperti persediaan makanan, gudang senjata, tempat perlindungan, dan desa-desa. Karena dalam logika perang ini, desa-desa itulah yang menjadi sumber dukungan bagi Viet Cong. Maka, desa-desa itu juga harus dihancurkan. Dan misi Search and Destroy biasanya dimulai dengan helikopter-helikopter Huey yang datang mengaum, menurunkan pasukan di tengah persawahan atau di pinggir hutan. Para tentara lalu bergerak memasuki desa-desa. Mereka menodongkan senapan kepada para petani yang ketakutan. Mereka menginterogasi dengan suara keras dalam bahasa Inggris yang tidak dimengerti oleh siapapun di sana. Mereka mencari senjata, mencari dokumen, mencari bukti apapun. Dan seringkali mereka tidak menemukan apa-apa. Tapi desa itu tetap dibakar, gubuk-gubuk itu tetap dirobohkan dengan granat atau korek api, sumur-sumur diracuni, ladang-ladang dihancurkan, hewan-hewan ternak ditembak. Alasannya sederhana, untuk mencegah Viet Cong menggunakan desa itu lagi. Tapi dampaknya adalah ratusan, ribuan, puluhan ribu petani kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka. Mereka diusir dari tanah leluhur mereka. Mereka dipaksa mengungsi ke kamp-kamp pengungsian yang kotor dan penuh penyakit. Dan kemarahan mereka tentu saja bertambah besar. Dan kemana mereka menyalurkan kemarahan itu? Kepada Viet Cong. Maka, setiap kali Amerika membakar satu desa, Viet Cong mendapatkan puluhan rekrutan baru. Setiap kali Amerika membunuh satu warga sipil yang tidak bersalah, Viet Cong semakin terlihat seperti pembela rakyat. Itulah paradoks yang paling gila dari strategi Search and Destroy. Strategi yang dirancang untuk mengalahkan Viet Cong justru membuat Viet Cong semakin kuat. Strategi yang seharusnya memenangkan hati dan pikiran rakyat justru membuat rakyat semakin membenci Amerika. Dan puncak dari semua kengerian ini, puncak dari semua kegilaan Search and Destroy, puncak dari semua kegelapan psikologis yang merayapi jiwa para tentara Amerika terjadi pada suatu pagi di bulan Maret tahun 1968. Tempatnya adalah sebuah desa kecil yang damai di Provinsi Quang Ngai di pantai tengah Vietnam Selatan. Nama desa itu adalah My Lai. Dan apa yang terjadi di My Lai pada pagi itu adalah penghabisan nyawa yang brutal, keji, dan paling memalukan dalam sejarah militer Amerika Serikat. Pagi itu, tanggal 16 Maret 1968, Kompi Charlie dari Divisi Amerikal dipimpin oleh Letnan William Kelly berangkat dengan helikopter untuk menjalankan misi Search and Destroy di daerah yang dikenal sebagai Pinkville. Nama sandi ini diberikan karena di peta daerah itu diwarnai merah muda, menandakan bahwa daerah itu adalah sarang Viet Cong. Intelijen mengatakan bahwa di My Lai akan ada musuh yang siap bertempur. Intelijen mengatakan bahwa warga sipil sudah dievakuasi atau setidaknya akan pergi ke pasar pada pagi itu, sehingga desa hanya akan diisi oleh gerilyawan. Intelijen mengatakan ini akan menjadi pertempuran sengit. Tapi, seperti banyak intelijen lain dalam perang ini, semuanya salah. Semuanya salah besar. Dan ketika helikopter-helikopter Huey itu mendarat di pinggir desa My Lai, tidak ada tembakan yang menyambut mereka. Tidak ada Viet Cong yang menyerang. Tidak ada senapan mesin yang menyalak dari balik pagar. Yang ada hanyalah keheningan pagi, asap dapur yang mengepul dari gubuk-gubuk, suara ayam berkokok dan pemuda-pemuda yang mulai bangun. Para tentara Kompi Charlie masuk ke desa itu dengan kewaspadaan tinggi, mengharapkan pertempuran. Tapi yang mereka temukan hanyalah para petani, para perempuan, para orang tua, dan manusia-manusia kecil yang sedang bersiap-siap untuk sarapan. Warga sipil biasa, warga sipil yang tidak bersenjata, warga sipil yang sama sekali tidak tahu apa yang akan menimpa mereka. Apa yang terjadi selanjutnya adalah neraka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, di mana Letnan Kelly memberikan perintah. Perintah yang sederhana tapi mengerikan, yaitu habisi semua orang. Ya, semua orang. Tidak peduli apakah mereka Viet Cong atau bukan. Tidak peduli apakah mereka bersenjata atau tidak. Habisi semua.
Maka, para tentara Kompi Charlie yang sudah berminggu-minggu berada di hutan, yang sudah kehilangan teman-teman karena ranjau dan jebakan, yang sudah muak dan lelah dan ketakutan, melepaskan semua kemarahan mereka. Mereka menghabisi warga yang berlarian ketakutan. Menghabisi semuanya. Tidak ada ampun. Intinya semuanya. Intinya mengerikan. Jumlah korban pembantaian My Lai tidak pernah bisa dipastikan secara tepat. Tapi perkiraan yang paling diterima secara luas adalah antara 347 sampai 504 warga sipil tewas. Lebih dari 300 nyawa melayang dalam waktu beberapa jam. 300 lebih manusia yang tidak pernah berbuat apa-apa, yang tidak pernah memegang senapan, yang satu-satunya kejahatan mereka adalah tinggal di desa yang salah pada waktu yang salah. Dan yang paling mengerikan, tidak ada satupun Viet Cong yang ditemukan di My Lai pagi itu. Tidak satupun. Semua intelijen tentang pertempuran sengit, tentang gerilyawan yang menunggu, tentang desa yang penuh musuh, semuanya palsu. Semuanya omong kosong. Satu-satunya orang yang mati di My Lai adalah warga sipil yang tidak berdosa. Bagaimana mungkin Amerika, negara yang mengaku sebagai pembela kebebasan dan hak asasi manusia, bisa melakukan ini? Itulah pertanyaan yang akan terus menghantui sejarah. Ketika Anda tidak bisa membedakan musuh dari warga sipil, ketika setiap orang adalah tersangka, ketika Anda kehilangan teman-teman Anda setiap hari karena jebakan dan ranjau yang dipasang oleh orang-orang yang berpakaian seperti petani, batas antara benar dan salah mulai kabur, kemanusiaan mulai luntur, dan di bawah tekanan yang luar biasa itu, di bawah kelelahan fisik dan psikologis yang tidak tertahankan, tentara-tentara muda Amerika yang tadinya normal bisa berubah menjadi algojo yang kejam. Tapi penjelasan bukanlah pembenaran. Tidak ada yang bisa membenarkan pembantaian warga sipil. Dan sejarah mencatat My Lai sebagai noda abadi, sebagai bukti bahwa bahkan negara paling demokratis sekalipun bisa jatuh ke dalam kebiadaban ketika terjebak dalam perang yang tidak dipahami dan tidak bisa dimenangkan. Cerita My Lai tidak akan lengkap tanpa menyebut orang-orang yang menolak ikut serta dalam pembantaian itu. Ada beberapa tentara yang di tengah kegilaan itu tetap memegang teguh hati nurani mereka. Salah satunya adalah seorang penembak helikopter bernama Hugh Thompson. Thompson sedang menerbangkan helikopter pengintai di atas My Lai ketika ia melihat mayat-mayat bergelimpangan di jalanan dan tentara Amerika menembaki warga sipil yang lari. Ia langsung tahu bahwa sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Ia mendaratkan helikopternya di antara tentara Amerika dan sekelompok warga sipil yang berlindung di dalam sebuah perlindungan kecil. Ia menurunkan pintu helikopter dan ia memerintahkan awaknya untuk menembak tentara Amerika jika mereka mencoba mendekati warga sipil itu. Bayangkan itu, seorang tentara Amerika mengancam akan menembak tentara Amerika lainnya untuk melindungi warga sipil Vietnam. Itu adalah keberanian yang luar biasa. Hugh Thompson dan krunya berhasil menyelamatkan beberapa warga sipil hari itu dan kemudian melaporkan apa yang ia saksikan kepada komandonya. Laporan-laporan itu pada awalnya diabaikan, ditutup-tutupi, dikubur di bawah birokrasi militer yang tidak ingin malu. Tapi kebenaran, seperti biasanya, akhirnya menemukan jalannya keluar. Dan setahun kemudian seorang tentara yang merasa bersalah menulis surat kepada Kongres. Skandal pun meledak. Investigasi dilakukan. Dan Letnan Kelly, sang komandan lapangan, diadili di pengadilan militer. Ia dinyatakan bersalah atas pembunuhan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi, hukumannya kemudian dipotong lagi dan akhirnya ia hanya menjalani 3,5 tahun tahanan rumah. 3,5 tahun untuk lebih dari 300 nyawa. Itulah keadilan yang didapat oleh para korban My Lai. Bom waktu kebohongan Amerika akhirnya meledak. Serangan Tet, kebohongan penguasa, dan dokumen yang membuat rakyat AS sadar. Tahun 1968, tahun yang akan dikenang sebagai tahun di mana segalanya berubah, tahun di mana topeng-topeng mulai jatuh, tahun di mana rakyat Amerika yang selama ini dicekoki dengan cerita-cerita heroik tentang kemenangan yang sudah di depan mata, akhirnya dipaksa untuk membuka mata lebar-lebar dan melihat kenyataan yang sebenarnya. Dan pemicunya adalah sebuah serangan. Serangan yang begitu berani, begitu mengejutkan, begitu spektakuler. Nama serangan itu adalah
serangan Tet. Untuk mengerti kenapa serangan Tet begitu mengguncang, kita harus pahami dulu konteksnya. Selama bertahun-tahun, pemerintah Amerika, dari Presiden Lyndon B. Johnson sampai Jenderal William Westmoreland, komandan pasukan Amerika di Vietnam, terus-menerus mengatakan hal yang sama kepada rakyat. Mereka mengatakan bahwa perang sedang berjalan dengan baik. Mereka mengatakan bahwa Viet Cong sudah melemah, bahwa ada cahaya di ujung terowongan. Frasa itu, cahaya di ujung terowongan, diulang-ulang terus seperti mantra. Dan setiap kali wartawan bertanya, setiap kali Kongres meragukan, jawabannya selalu sama. Kami melihat kemajuan, musuh sudah kehabisan tenaga, kemenangan sudah dekat. Dan rakyat Amerika yang ingin percaya pada pemerintahnya, yang ingin percaya bahwa anak-anak mereka tidak mati sia-sia menelan kata-kata itu. Mungkin dengan sedikit keraguan, mungkin dengan sedikit kecurigaan, tapi mereka menelannya. Maka ketika bulan Januari 1968 tiba, suasana di Vietnam sedang dalam masa gencatan senjata. Dan sebentar lagi adalah tahun baru Imlek yang di Vietnam disebut Tet. Tet adalah hari raya paling penting dalam budaya Vietnam. Hari raya yang sakral. Hari raya di mana orang pulang ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarga, membersihkan rumah, dan berdoa untuk tahun yang baru. Biasanya dalam perang-perang sebelumnya, Tet selalu menjadi momen gencatan senjata tidak resmi. Kedua belah pihak berhenti bertempur. Semua orang beristirahat. Maka pada akhir Januari 1968, suasana di kota-kota Vietnam Selatan terasa longgar. Para prajurit Vietnam Selatan banyak yang pulang kampung untuk merayakan Tet. Tentara Amerika juga bersiap untuk merayakan dengan cara mereka sendiri, mungkin dengan bir kalengan dan musik rock dari radio transistor. Tapi, Viet Cong dan tentara Vietnam Utara punya rencana yang sama sekali berbeda. Mereka merencanakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama bertahun-tahun mereka bertempur secara gerilya, menyerang dan menghilang, menghindari pertempuran besar. Tapi kali ini mereka akan melakukan sesuatu yang nekat, sesuatu yang gila. Mereka akan melancarkan serangan besar-besaran serempak di lebih dari 100 kota dan pangkalan militer di seluruh Vietnam Selatan, tepat pada hari libur paling suci mereka sendiri. Tujuannya bukan untuk menang secara militer. Mereka tahu mereka tidak akan bisa mengalahkan Amerika dalam pertempuran terbuka. Tujuan mereka adalah untuk menciptakan kejutan, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Viet Cong bisa menyerang di mana saja, kapan saja, bahkan di jantung ibu kota Saigon sekalipun. Maka, pada malam tanggal 30 Januari 1968, ketika langit gelap dan orang-orang sedang bersiap untuk perayaan Tet, serangan itu dimulai, serempak, di mana-mana. Lebih dari 80.000 tentara Viet Cong dan Vietnam Utara menyerbu keluar dari persembunyian mereka, menyerang pangkalan-pangkalan militer, bandara-bandara, kantor-kantor pemerintah, dan pusat-pusat kota. Di Saigon, ibu kota Vietnam Selatan, mereka menyerang istana presiden, markas besar komando Amerika, dan yang paling mengejutkan, mereka menyerang dan berhasil menerobos masuk ke halaman Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kedutaan Besar Amerika, simbol paling nyata dari kehadiran dan kekuasaan Amerika di Vietnam, diserang dan dimasuki oleh gerilyawan Viet Cong. Mereka tidak berhasil masuk ke gedung utama, dan setelah baku tembak selama berjam-jam, semua penyerang tewas. Tapi kerusakan sudah terjadi. Kerusakan bukan pada bangunannya, melainkan pada psikologi rakyat Amerika. Karena di Amerika, berita tentang serangan Tet langsung meledak di televisi. Dan ini adalah hal yang sangat penting. Perang Vietnam adalah perang pertama yang disiarkan langsung ke ruang keluarga. Dan setiap malam, jaringan televisi besar seperti CBS, NBC, dan ABC menayangkan rekaman-rekaman dari medan perang. Rakyat Amerika duduk di sofa mereka setelah makan malam dan menyaksikan perang dalam warna hitam putih. Dan selama berbulan-bulan, yang mereka dengar dari pemerintah adalah perang sedang dimenangkan. Tapi sekarang, yang mereka lihat di layar televisi adalah tentara Viet Cong menyerang Kedutaan Besar Amerika di Saigon. Yang mereka lihat adalah kota-kota terbakar. Yang mereka lihat adalah tentara Amerika bertempur mati-matian di atap-atap gedung. Dan di tengah-tengah kekacauan serangan Tet, ada satu momen yang begitu kuat, begitu memilukan, begitu merangkum seluruh kebrutalan perang ini dalam satu bingkai foto. Momen itu terjadi di jalanan Saigon, di mana seorang jenderal Vietnam Selatan bernama Nguyen Ngoc Loan sedang berada di jalan, memimpin pasukannya melawan Viet Cong. Beberapa orang baru saja ditangkap. Salah satunya adalah seorang pria berpakaian kemeja kotak-kotak, tampak muda,
Wajahnya penuh ketakutan, tangannya diikat ke belakang. Jenderal Wan kemudian mengeluarkan pistolnya, sebuah revolver kecil. Ia mengarahkannya ke kepala pria itu di pelipisnya di depan seorang fotografer Associated Press bernama Eddie Adams. Dan dalam sekejap ia menarik pelatuknya. Pria itu tersentak. Ia jatuh ke tanah, mati seketika. Eddie Adams menangkap momen persis itu dengan kameranya. Klik. Satu foto. Foto itu menjadi salah satu foto paling ikonik dalam sejarah jurnalisme. Foto yang memenangkan hadiah Pulitzer. Foto yang menampar hati nurani dunia. Foto itu menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh statistik atau pidato. Foto itu menunjukkan kenyataan perang yang telanjang. Kenyataan bahwa dalam perang tidak ada yang bersih. Dan rakyat Amerika yang melihat foto itu di koran pagi terhenyak. Mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di Vietnam? Siapa yang baik dan siapa yang jahat? Apakah kita benar-benar berada di pihak yang benar? Pertanyaan-pertanyaan ini yang tadinya hanya dibisikkan oleh para aktivis anti perang, sekarang mulai ditanyakan oleh orang-orang biasa di meja makan mereka. Dan begitu pertanyaan-pertanyaan itu muncul, itu tidak bisa dihilangkan. Itu seperti retakan kecil di bendungan, awalnya tidak terlihat, tapi lama-lama retakan itu melebar, dan suatu saat bendungan itu akan jebol. Ya, secara militer, serangan Tet sebenarnya adalah kegagalan besar bagi Viet Cong. Mereka menderita kerugian yang sangat besar. Ribuan pejuang mereka tewas. Banyak unit Viet Cong yang hampir musnah seluruhnya. Dan buktinya, setelah peristiwa Tet, Viet Cong sebagai kekuatan tempur tidak pernah benar-benar pulih. Tentara Vietnam Utaralah yang kemudian memikul beban perang yang tersisa. Tapi, kemenangan militer bukanlah segalanya. Karena serangan Tet adalah kemenangan psikologis yang telak. Kemenangan yang justru terjadi bukan di medan perang, melainkan di layar televisi dan di halaman koran. Kemenangan yang membuat rakyat Amerika akhirnya sadar bahwa mereka telah ditipu. Dan tidak ada yang lebih bisa merangkum perubahan kesadaran ini selain seorang pria. Seorang pria tua berkacamata dengan suara berat dan wajah yang tenang yang setiap malam muncul di televisi untuk membacakan berita. Namanya Walter Cronkite. Cronkite adalah pembawa acara berita CBS Evening News. Ia adalah jurnalis paling dipercaya di Amerika pada saat itu. Dan jajak pendapat menunjukkan bahwa rakyat Amerika lebih percaya pada Walter Cronkite daripada pada Presiden Johnson sendiri. Ini karena Cronkite dikenal sebagai orang yang netral, yang tidak memihak, yang hanya melaporkan fakta. Ia bukan aktivis, ia bukan demonstran, ia adalah suara otoritas yang tenang. Walter Cronkite bahkan memutuskan untuk pergi sendiri ke Vietnam. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Ia berjalan di antara puing-puing kota Hieu yang hancur. Ia berbicara dengan para tentara. Ia melihat wajah-wajah lelah dan sinis. Dan ketika ia kembali ke Amerika, ia duduk di depan kamera dan menyampaikan sebuah komentar khusus. Ia berkata dengan suaranya yang tenang dan penuh wibawa bahwa ia telah sampai pada kesimpulan bahwa perang di Vietnam sedang macet. Macet. Bukan menang, bukan maju, tapi macet. Ia berkata bahwa perang ini tidak bisa dimenangkan dengan cara militer dan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah negosiasi. Negosiasi yang rasional, bukan eskalasi yang terus-menerus. Dan Presiden Lyndon B. Johnson, yang konon sedang menonton siaran itu di Gedung Putih, dikabarkan menoleh ke pembantunya dan berkata, "Jika saya kehilangan Cronkite, saya kehilangan rakyat Amerika." Dan itu benar, karena setelah Cronkite berbicara, opini publik berubah cara dramatis. Dukungan untuk perang merosot. Jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Amerika untuk pertama kalinya percaya bahwa mengirim pasukan ke Vietnam adalah sebuah kesalahan. Sebab Cronkite tidak mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan sebelumnya. Tapi fakta bahwa ia yang mengatakannya, fakta bahwa suara yang paling dipercaya di Amerika menyatakan bahwa perang ini sia-sia. Itulah yang menjadi titik balik. Itulah momen di mana perang ini setidaknya di hati rakyat Amerika benar-benar kalah. Dan dari titik balik inilah, dari perubahan kesadaran yang dipicu oleh serangan Tet inilah, sebuah gerakan yang tadinya hanya di pinggiran masyarakat mulai membesar. Gerakan itu adalah gerakan anti-perang. Gerakan yang akan segera mengguncang Amerika sampai ke fondasinya. Gerakan yang akan mengubah kampus-kampus menjadi medan pertempuran, jalan-jalan menjadi lautan demonstran. Gerakan anti-perang di Amerika sebenarnya tidak lahir begitu saja pada tahun 1968. Ia sudah ada sejak awal, sejak pertama kali bom dijatuhkan dan tentara dikirim. Tapi pada awalnya,
ia kecil, ia adalah suara-suara sumbang di pinggiran. Para aktivis, para penyair, para penyanyi folk, para mahasiswa yang membaca buku-buku filsafat, mereka mengadakan demonstrasi kecil-kecilan, mereka menulis pamflet, mereka menyanyikan lagu-lagu protes. Tapi sebagian besar rakyat Amerika tidak mendengarkan atau tidak mau mendengarkan. Mereka masih percaya pada pemerintah, mereka masih percaya pada misi suci melawan komunisme. Mereka masih menganggap para demonstran itu sebagai pengacau, sebagai pengkhianat, sebagai orang-orang yang tidak cinta tanah air. Tapi setelah peristiwa Tet, setelah Walter Cronkite melaporkan, setelah foto-foto mengerikan dari medan perang terus mengalir tanpa henti, semuanya berubah. Gerakan anti perang mulai membesar dengan sangat cepat, di mana kampus-kampus universitas yang seharusnya menjadi tempat belajar yang tenang, berubah menjadi pusat-pusat perlawanan. Mahasiswa-mahasiswa yang tadinya hanya peduli dengan ujian dan pesta dansa, sekarang turun ke jalan. Mereka memblokir gedung-gedung administrasi, mereka mengadakan aksi duduk, mereka membakar kartu wajib militer, mereka meneriakkan slogan-slogan yang menantang otoritas. Dan bukan hanya mahasiswa, para musisi juga ikut bersuara. Bob Dylan menyanyikan lagu-lagu yang penuh dengan kemarahan dan kebingungan. Joan Baez menyanyikan lagu-lagu perdamaian dengan suaranya yang jernih. Jimi Hendrix memainkan gitarnya dengan distorsi yang meraung-raung, mengubah lagu kebangsaan Amerika menjadi jeritan yang memilukan. Musik menjadi senjata, musik menjadi cara untuk menyatukan hati dan pikiran. Dan para veteran perang, orang-orang yang paling tahu kenyataan neraka di Vietnam, juga mulai angkat bicara. Mereka kembali dari perang dengan tubuh yang cacat dan jiwa yang hancur. Dan bukannya disambut sebagai pahlawan, mereka malah dicaci atau diabaikan. Banyak dari mereka yang akhirnya bergabung dengan gerakan anti perang. Mereka berdiri di atas panggung, memakai seragam lama mereka, dan melemparkan medali-medali kehormatan mereka ke kerumunan sebagai tanda protes. Medali-medali yang mereka dapatkan dengan darah dan air mata dilemparkan begitu saja sebagai simbol bahwa tidak ada kehormatan dalam perang yang tidak jujur ini. Gerakan ini mencapai puncaknya dalam demonstrasi-demonstrasi besar, di mana puluhan ribu, lalu ratusan ribu orang turun ke jalan di Washington DC, di New York, di San Francisco. Mereka berbaris, mereka bernyanyi, mereka membawa poster-poster yang mengecam Presiden Johnson, yang mengecam perang, yang menuntut perdamaian. Taman-taman kota pun dipenuhi oleh tenda-tenda demonstran. Udara dipenuhi oleh bau ganja dan suara gitar akustik. Ini adalah era kontrabudaya, era di mana anak-anak muda menolak semua nilai-nilai yang dipegang oleh orang tua mereka. Dan perang Vietnam menjadi simbol dari semua yang salah dengan generasi tua. Generasi yang munafik. Generasi yang berbicara tentang kebebasan, tapi mengirim anak-anak muda untuk mati di negeri yang jauh. Dan ketegangan ini, ketegangan antara pemerintah dan rakyatnya sendiri, akhirnya meledak dengan cara yang paling mengerikan. Tempatnya adalah Universitas Kent State, di negara bagian Ohio. Tanggalnya adalah 4 Mei 1970. Dan pada hari itu, para mahasiswa berkumpul di kampus untuk memprotes invasi Amerika ke Kamboja, sebuah eskalasi baru yang diperintahkan oleh Presiden Richard Nixon, yang baru saja menggantikan Johnson. Protes itu awalnya damai, meskipun ada sedikit kerusuhan kecil, tapi pemerintah Ohio panik. Mereka mengirimkan Garda Nasional. Garda Nasional adalah tentara cadangan, warga biasa yang dipanggil untuk bertugas dalam keadaan darurat. Mereka berdiri berbaris di lapangan kampus, bersenjatakan M1 Garand dengan bayonet terpasang, berhadapan dengan mahasiswa yang tidak bersenjata. Situasi tegang. Teriakan-teriakan dilemparkan. Lalu, tanpa peringatan yang jelas, meletuslah tembakan. 19 tembakan dilepaskan oleh Garda Nasional dalam waktu 13 detik. 4 mahasiswa tewas. 4 anak muda yang sedang menuntut diakhirinya perang mati ditembak oleh tentara negerinya sendiri. Salah satunya adalah Jeffrey Miller yang fotonya menyebar ke seluruh dunia. Foto itu menjadi simbol betapa terbelahnya Amerika. Simbol bahwa pemerintah Amerika sekarang tidak hanya berperang melawan komunis di Vietnam, tapi juga berperang melawan pemuda dan pemudinya sendiri di rumah. Dan di tengah semua kekacauan ini, ketika kepercayaan publik sudah mencapai titik nadir, muncullah sebuah dokumen yang akan menghancurkan apapun yang tersisa dari kredibilitas pemerintah Amerika. Dokumen itu disebut Pentagon Papers. Pentagon Papers adalah sebuah studi rahasia yang disusun oleh Departemen Pertahanan Amerika sendiri. Studi ini mengungkapkan seluruh sejarah keterlibatan Amerika di Vietnam, dari awal sampai hampir saat itu.
ribuan halaman. Dan isinya adalah bom waktu. Isinya adalah pengakuan resmi bahwa pemerintah Amerika telah berbohong. Berbohong secara sistematis. Berbohong selama bertahun-tahun. Dan Pentagon Papers mengungkapkan bahwa para presiden, dari Truman sampai Eisenhower, sampai Kennedy, sampai Johnson, semuanya tahu bahwa perang ini tidak bisa dimenangkan. Tapi mereka tetap melanjutkannya. Mereka memperluas perang secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Kongres, tanpa sepengetahuan rakyat. Mereka memanipulasi intelijen, mereka mengarang insiden, mereka menipu publik tentang kemajuan perang, tentang jumlah korban, tentang alasan sebenarnya mereka bertempur. Semuanya ada di dalam dokumen itu. Orang yang membocorkan dokumen ini adalah seorang analis militer bernama Daniel Ellsberg. Ellsberg tadinya adalah seorang pendukung perang yang bekerja untuk Pentagon. Tapi setelah menghabiskan waktu di Vietnam, setelah melihat dengan matanya sendiri betapa sia-sianya semua ini, hatinya berubah. Ia mulai menyalin dokumen-dokumen rahasia itu, halaman demi halaman, dengan mesin fotokopi di malam hari, dengan risiko ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Dan kemudian, ia memberikannya kepada pers. Pertama kepada New York Times, lalu ke Washington Post. Pemerintah Nixon pun mencoba mencegah publikasi dengan alasan keamanan nasional. Tapi Mahkamah Agung memutuskan bahwa pers berhak mempublikasikannya. Maka, rakyat Amerika pun membaca. Dan apa yang mereka baca membuat mereka muak. Mereka membaca bahwa semua yang dikatakan pemerintah kepada mereka selama bertahun-tahun adalah dusta. Bahwa para pemuda mereka dikirim untuk mati berdasarkan kebohongan. Bahwa seluruh perang ini adalah sebuah penipuan besar-besaran yang dibangun di atas ketakutan, kesombongan, serta kebohongan.